Ibu kandungku memberiku uang bekal pernikahan sebesar 650 juta rupiah. Diam-diam, aku mengubahnya menjadi emas batangan dan menyimpannya. Ibu mertuaku menghasut suamiku untuk mengambil kartu ATM-ku dan membeli rumah untuk adiknya. Saat tiba waktunya pembayaran, saldo yang muncul adalah nol. Seluruh keluarga suamiku terdiam membisu. Saat mesin EDC itu mengeluarkan bunyi tit yang kering, seluruh ruang transaksi di kantor agen properti itu menjadi hening. Layar mesin menampilkan satu baris tulisan singkat, saldo tidak cukup, 0, aku masih ingat dengan jelas momen itu. Ibu mertuaku, yang sedang berdiri di samping meja penandatanganan kontrak, tiba-tiba tertegun seperti orang yang salah menapak anak tangga. Suamiku, Dharma, memegang kartu ATM di tangannya, wajahnya perlahan memucat. Adik iparku, Bayu, menatap lekat-lekat ke arah layar, bibirnya bergerak-gerak tanpa mampu mengeluarkan suara. Sementara aku, orang yang seharusnya paling panik, justru hanya duduk dengan tenang di kursi dekat jendela kaca, memegang segelas air mineral sambil mengamati wajah-wajah yang mulai berubah warna itu. Petugas properti dengan sopan angkat bicara, "Bapak, Ibu, mohon diperiksa kembali, mungkin kartunya tertukar?" Suamiku menelan ludah dengan susah payah. Tidak mungkin salah. Ini kartunya. Ia kembali menyerahkan kartu itu kepada petugas. Mesin digesek sekali lagi, dan tetap saja angka 0 yang dingin muncul di tengah layar. Aku menunduk menatap jam di pergelangan tanganku. Pukul 10:15 pagi. Tepat seperti yang telah aku perkirakan. Tetapi untuk sampai pada adegan itu, aku harus menarik ceritanya kembali ke hampir 1 tahun yang lalu, pada hari pernikahanku. Namaku Sari Wijaya. Saat itu usiaku 29 tahun. Aku bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan material bangunan di Jakarta. Pekerjaan stabil, penghasilan cukup, tidak kaya, tetapi lebih dari cukup untuk membiayai diriku sendiri. Suamiku bernama Dharma, ia 3 tahun lebih tua dariku. Saat pertama kali berkenalan, Dharma adalah tipe pria yang mudah membuat orang lain bersimpati. Bicaranya lembut, rajin, dan peduli pada orang lain. Hal yang paling membuatku terkesan adalah betapa baktinya ia kepada orang tuanya. Setidaknya, saat itu aku masih berpikir demikian. Keluarganya tinggal di pinggiran kota. Rumah mereka tidak mewah, tetapi juga tidak kekurangan. Ayah mertuaku adalah pria pendiam yang sehari-hari mengurus kebun di belakang rumah. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, memiliki warung kelontong di pasar. Dharma punya seorang adik laki-laki bernama Bayu, yang 7 tahun lebih muda darinya. Sejak pertemuan pertama, aku sudah menyadari ada sesuatu yang istimewa di keluarga ini. Segalanya seolah berpusat pada Bayu. Saat makan malam pertama kali aku berkunjung, Ibu Ratna menyendokkan semua lauk paling enak ke mangkuk putra bungsunya. Waktu itu aku pikir aku hanya terlalu sensitif, tetapi pada kunjungan kedua, ketiga, dan keempat, hal yang sama terus terjadi. Pernah suatu kali Bayu kehilangan ponsel yang baru dibelinya. Ibu Ratna tertawa santai. Namanya juga anak muda, siapa yang tidak pernah ceroboh. Sebulan kemudian, Dharma tidak sengaja menjatuhkan mesin bor milik bengkelnya. Ibu mertuaku menghela napas sepanjang hari. Kalau bekerja itu harus hati-hati menjaga barang, nak. Aku mendengarnya dan hanya tersenyum. Wajar saja jika di setiap keluarga ada anak yang sedikit lebih disayang, asalkan semua hidup rukun, itu sudah cukup. Pada hari pernikahan, ibuku memanggilku ke kamar secara pribadi. Beliau meletakkan sebuah buku tabungan di handsin. Sintoa awalnya kukira itu hanya dokumen biasa. Namun ketika melihat nominal di dalamnya, aku terkejut. 650.000 rupiah. Tanganku gemetar. Ibu, kenapa sebanyak ini? Ibu menatapku lama sekali. Ayahmu meninggal lebih awal. Selama ini, ibu menjual tanah warisan di kampung dan berhasil mengumpulkan sedikit ini. Ibu simpan saja untuk masa tua. Ibu masih punya uang pensiun. Ini uang bekal untukmu. Tenggorokanku tercekat. Sejak kecil hingga dewasa, ibuku tidak pernah bercerita berapa banyak tabungan yang ia miliki.
Beliau hidup begitu sederhana hingga aku selalu mengira ia tidak punya kelebihan apapun. Hari itu, ibuku hanya menambahkan satu kalimat. Uang ini untuk peganganmu. Kamu boleh menolong orang lain saat dibutuhkan. Tapi jangan sampai kamu sendiri tidak punya jalan untuk kembali. Saat itu aku tersenyum, mengira ibuku terlalu khawatir. Aku akan menikah dengan pria yang kupercaya. Aku akan memiliki keluarga baru. Aku tidak menyangka, kalimat itu akan terus terngiang-ngiang selama berbulan-bulan setelahnya. Setelah menikah, seluruh uang itu aku simpan di rekening pribadiku. Aku tidak menyembunyikannya dari suamiku. Dharma tahu, tetapi aku juga menegaskan, ini uang pemberian khusus dari ibu untuk, aku belum berencana menggunakannya. Dharma mengangguk cepat. Tentu, uangmu ya kamu yang simpan. Saat itu aku merasa lega. Setidaknya ia menghargai hal itu. Kehidupan setelah menikah berjalan cukup damai. Kami menyewa sebuah apartemen kecil di dekat kantor. Dan setiap akhir pekan kami pulang mengunjungi orang tua Dharma. Semuanya berjalan begitu normal hingga aku hampir melupakan buku tabungan itu. Hingga suatu malam, saat seluruh keluarga sedang makan bersama, Bayu tiba-tiba meletakkan sumpitnya. Aku berencana menikah. Seketika seluruh keluarga menjadi ceria. Ibu Ratna tersenyum hingga matanya menyipit. Wah, itu bagus sekali. Bayu menggaruk kepalanya. Tapi, pihak perempuan meminta agar kami punya rumah sendiri. Suasana di meja makan sedikit meredup. Ayah mertua terdiam. Dharma juga berhenti menyuap makanan. Sebuah rumah di Jakarta saat itu bukanlah hal yang mudah. Bayu bekerja sebagai staf penjualan, gajinya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tabungannya pun tidak seberapa. Ibu Ratna berpikir sejenak lalu menghela napas, biar ibu cari cara. Aku pikir ceritanya akan berhenti di situ. Namun sejak hari itu, apa yang disebut cari cara oleh ibu mertuaku mulai muncul di mana-mana. Dalam setiap obrolan makan, dalam setiap panggilan telepon, dalam setiap kunjungan ke rumahnya. Beliau terus menyebut harga rumah, urusan pernikahan, dan masa depan Bayu. Lalu suatu malam, saat aku sedang mencuci piring di dapur, beliau masuk. Suaranya sangat lembut. Sari, nanti kalau ada rejeki, bantu adikmu ya. Nak, aku tersenyum. Tentu Bu. Selama masih dalam kemampuan saya, pasti saya bantu. Beliau mengangguk, tetapi tatapan matanya saat itu membuatku sedikit bingung, seolah beliau sedang menghitung sesuatu. Beberapa minggu kemudian, Dharma mulai bertanya tentang rekeningku. Awalnya hanya pertanyaan biasa. Sayang, buku tabungannya masih kamu simpan? Bunga bank sekarang berapa? Kamu simpan di bank mana? Aku tidak berpikir macam-macam. Hingga suatu malam yang lain, Dharma duduk sangat lama di balkon, menghisap rokok satu persatu. Sejak kami menikah, aku jarang sekali melihatnya seperti itu. Saat masuk ke dalam, ia menatap, nanti kalau Bayu beli rumah, apa kamu bisa meminjamkannya sedikit uang? Aku meletakkan gelas di atas meja. Berapa? Sekitar 650 juta. Aku tertawa karena mengira ia bercanda, tetapi Dharma tidak tertawa. Di luar jendela, angin malam bertiup kencang membuat tirai bergoyang. Ruangan tiba-tiba menjadi hening yang aneh. Aku menatap suamiku, ia juga sedang menatapku. Dan untuk pertama kalinya setelah menikah, aku menyadari ada jarak yang sangat besar di antara kami yang sebelumnya tidak pernah kulihat. Tepat saat itu, ponsel Dharma bergetar. Layarnya menyala, nama penelepon terlihat jelas, Ibu. Begitu ia mengangkat telepon, ekspresi wajahnya langsung berubah. Begitu Dharma mengangkat teleponnya, ekspresi wajahnya langsung berubah. Aku berdiri hanya beberapa langkah darinya, tetapi masih bisa mendengar suara ibu mertuaku yang cukup keras dari seberang sana. Kamu sudah bicara dengan Sari? Dharma melirik ke arahku. Iya Bu. Ini sedang bicara. Bicara yang jelas. Kita kan satu keluarga. Apa yang perlu ditakutkan? Aku diam-diam kembali ke meja makan, menuang segelas air lagi. Suara di seberang sana berlanjut. Bayu sebentar lagi menikah, urusan rumah itu penting, nanti kalau adikmu sudah mapan, kalian sebagai kakak juga tidak perlu khawatir lagi.
Dharma hanya bergumam iya beberapa kali lalu menutup telepon. Di dalam apartemen, hanya tersisa suara detak jam dinding. Ia duduk di kursi di hadapanku. Jangan terlalu dipikirkan. Aku sedang mendengarkan. Aku hanya bertanya saja. Aku menatap lurus ke mata suamiku. Kalau aku setuju meminjamkan 650 juta, apa jaminannya uang itu bisa kembali? Dharma sedikit tertegun. Kan, kita keluarga. Keluarga tetap harus punya rencana, Mas. Bayu masih muda. Justru karena masih muda, dia harus belajar menanggung tanggung jawabnya sendiri. Suasana menjadi berat. Dharma tidak berdebat lebih jauh, tetapi raut wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. Malam itu, aku berbaring di samping suamiku tanpa bisa tidur. Selama ini aku tidak pernah pelit dengan keluarga suami. Ayah mertua sakit pinggang, aku belikan obat. Ibu mertua operasi katarak, aku izin kerja untuk mengantarnya periksa. Bayu sempat menganggur beberapa bulan, aku bahkan berinisiatif mengiriminya sedikit uang saku. Tetapi memberikan seluruh 650 juta rupiah adalah perkara yang sama sekali berbeda. Itu adalah seluruh harta yang disisihkan ibuku untukku, uang yang beliau kumpulkan dengan susah payah selama puluhan tahun. Memikirkan rambut ibuku yang memutih. Setiap kali beliau memunguti buah yang jatuh di kebun, hatiku terasa berat. Keesokan paginya, aku mampir ke rumah ibu. Beliau sedang duduk memetik sayuran di teras. Melihatku, beliau sedikit terkejut. Jam segini bukannya bekerja? Aku duduk di kursi plastik di sebelahnya. Sambil memetik sayur, aku menceritakan sekilas tentang rencana Bayu membeli rumah. Ibu terdiam cukup lama. Sehelai daun layu di tangannya diremas lalu dibuang ke tempat sampah. Kamu sudah punya rencana untuk uang itu? Belum, Bu. Kalau begitu, tetap pada rencanamu. Aku tersenyum. Ibu takut aku meminjamkannya, ya? Uang yang dipinjamkan itu tidak menakutkan, ibu mengangkat wajahnya menatapku. Yang menakutkan adalah ketika orang lain menganggap itu sebagai kewajibanmu, aku tidak menjawab, karena aku sendiri mulai merasakan hal itu. Hari-hari berikutnya, cerita tentang membeli rumah muncul semakin sering. Ibu Ratna menelepon Dharma hampir setiap hari. Terkadang mengeluh harga rumah naik. Terkadang bercerita bahwa pihak perempuan sudah mendesak untuk menikah. Terkadang menyebut Bayu stres sampai tidak bisa tidur. Suatu sore di akhir pekan, seluruh keluarga berkumpul untuk makan. Baru 10 menit duduk, Ibu Ratna sudah menghela napas. Zaman sekarang, harus punya rumah dulu baru bisa menikah. Kasihan anak muda zaman sekarang. Ayah mertua diam-diam mengambil sepotong ikan. Bayu duduk menunduk. Dharma juga tidak bicara. Aku tahu semua orang sedang menungguku angkat bicara. Tetapi aku hanya melanjutkan makan. Di akhir makan, Ibu Ratna meletakkan mangkuknya. Sari, ibu mau tanya serius. Ya, Bu. Kalau untuk meminjamkan uang membeli rumah untuk Bayu, kamu bisa bantu? Aku menatapnya, suaraku tetap lembut. Saya perlu tahu bagaimana rencana pengembaliannya, Bu. Ibu Ratna tertawa. Utang apa? Kita kan keluarga. Saya hanya ingin semuanya jelas, Bu. Senyum di bibir beliau sedikit membeku. Bayu buru-buru menyela, kakak tenang saja, aku pasti akan berusaha kerja keras. Kamu perkirakan berapa lama bisa mengembalikannya? Adik iparku ragu-ragu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Mungkin Bayu sendiri pun tidak tahu. Makan malam itu berakhir dengan canggung. Dalam perjalanan pulang, Dharma menyetir dalam diam. Baru saat berhenti di lampu merah, ia angkat bicara. Kamu membuat ibu sedih. Hanya karena aku bertanya soal rencana pengembalian? Mereka kan sedang kesulitan. Aku menoleh ke arahnya. Kesulitan adalah alasan untuk meminjam, bukan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab. Dharma mencengkeram setir. Mungkin kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak menjawab. Di luar jendela kaca, barisan mobil terus melaju di bawah lampu kota. Aku tiba-tiba menyadari, antara aku dan suamiku, mulai muncul jeda-jeda hening yang semakin panjang. Sebulan kemudian,
Bayu memberitahu bahwa ia telah menemukan rumah yang cocok, sebuah rumah mungil di komplek perumahan baru. Harganya lebih dari 2 miliar rupiah. Ibu Ratna begitu gembira hingga menelepon semua kerabat. Rumahnya bagus sekali, tinggal bayar saja. Aku mendengarnya dan terkejut. 2 miliar bukan angka yang kecil. Keluarga suami berhasil mengumpulkan sekitar 1,2 miliar, masih kurang sangat banyak. Malam itu, saat aku bersiap tidur, Dharma membawa setumpuk map, coba lihat ini. Aku membukanya. Isinya informasi tentang rumah itu. Foto, denah, dokumen, bahkan jadwal pembayaran. Semuanya disiapkan dengan sangat rapi, seolah mereka sudah yakin akan bisa membelinya. Aku menutup map itu. Mas membawanya untuk apa? Agar kamu tahu ini kesempatan yang bagus. Lalu, Dharma menarik napas. Aku pikir, kalau kamu membantu, semuanya akan lebih mudah. Aku menatapnya sangat lama. Mas mau aku meminjamkan? Atau memberikan? Pertanyaan itu membuat Dharma terdiam. Karena ia sendiri tahu perbedaan besar di antara keduanya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, kami tidur saling memunggungi, tidak ada yang bisa tidur nyenyak, tidak ada yang bicara lagi. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan beberapa hal aneh. Dharma sering menanyakan informasi yang sangat detail tentang rekening bankku. Suatu hari ia tidak sengaja menyinggung kata sandi ponsel, hari lain ia bertanya aplikasi M-Banking apa yang kugunakan. Awalnya kupikir ia hanya penasaran, tetapi suatu pagi saat bersiap berangkat kerja, aku menemukan dompetku telah dibuka. Semuanya masih utuh, uang tunai cukup, kartu-kartu bank masih di tempatnya, hanya saja posisi kartu ATM-ku terbalik dari kebiasaanku. Perasaan aneh yang sulit dijelaskan merayap di punggungku. Malam itu aku tidak berkata apa-apa, hanya diam-diam mengingatnya. 3 hari kemudian, aku sengaja meninggalkan dompetku di atas meja lalu masuk ke kamar mandi. Saat aku keluar, Dharma baru saja beranjak dari sofa, memegang ponselnya dengan wajah tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi posisi dompetku sudah bergeser beberapa sentimeter. Jika ini terjadi sebelumnya, mungkin akan kuabaikan. Tapi kali ini, firasatku semakin kuat. Aku mulai memeriksa semua rekeningku. Uang masih utuh, tidak ada transaksi aneh. Aku menghela napas lega. Mungkin aku sudah berburuk sangka pada suamiku. Tetapi tepat pada saat itu, sebuah notifikasi baru muncul dari bank, memberitahukan pembaruan informasi keamanan akun. Waktu pengiriman, 2 menit yang lalu, aku tertegun. Karena aku sama sekali tidak melakukan apapun. Ponsel di tanganku tiba-tiba terasa berat. Aku segera membuka aplikasi M-Banking. Layar meminta konfirmasi ulang informasi login. Di sudut bawah, muncul tulisan kecil, akun baru saja diakses dari perangkat baru. Aku mengangkat kepala. Dharma sedang duduk di ruang tamu, asyik menonton televisi. Suara acara komedi terdengar riang. Sementara itu, tanganku terasa dingin. Aku mengklik riwayat login. Sebuah alamat perangkat asing muncul di hadapanku, dan waktu loginnya tepat 3 menit yang lalu. Aku duduk tak bergerak di tepi ranjang. Di luar ruang tamu, suara televisi masih riuh dengan acara komedi akhir pekan. Dharma tertawa mengikuti salah satu adegan di layar. Tawa yang terdengar sangat wajar, semakin wajar tawanya, semakin dingin hatiku. Aku bukan tipe orang yang suka curiga. Bekerja sebagai akuntan selama bertahun-tahun membuatku terbiasa melihat angka sebelum menyimpulkan sesuatu. Tetapi kali ini, buktinya ada di depan mata. Seseorang baru saja mengakses rekeningku. Dan dalam rentang waktu itu, hanya ada satu orang di dalam rumah. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mematikan ponsel. Tidak bertanya, tidak menuduh, tidak membuat keributan. Karena aku sangat mengerti satu hal. Jika hari ini aku bertanya, jawabannya kemungkinan besar adalah sebuah penjelasan yang terdengar sangat masuk akal. Tetapi jika aku diam, mungkin aku akan melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Malam itu, aku berbaring di samping suamiku dengan mata terbuka lebar. Sekitar pukul 3 pagi, Dharma bergerak. Ia dengan lembut menyelimutiku seperti biasa. Gerakan itu membuat hatiku mencelos.
Pria ini pernah terjaga semalaman merawatku saat demam, pernah menempuh jarak lebih dari 10 kilometer hanya untuk membeli kue kesukaanku, pernah duduk di lorong rumah sakit semalaman saat ibuku dirawat. Jika ada yang bilang ia orang jahat, aku tidak akan percaya. Tetapi orang baik pun bisa membuat kesalahan, terutama ketika terjepit antara keluarganya dan keluarga istrinya. Keesokan paginya, aku izin tidak masuk kerja setengah hari. Hal pertama yang kulakukan adalah pergi ke bank. Petugas memeriksa dengan cepat. Memang benar ada perangkat baru yang login ke rekeningku. Beruntung belum ada transaksi. Aku meminta untuk mengubah seluruh informasi keamanan, kata sandi baru, kode autentikasi baru, perangkat verifikasi baru. Setelah semua selesai, aku baru bisa sedikit bernapas lega. Keluar dari bank, aku menelepon ibu. Beliau sedang menyiram tanaman di teras. Mendengar suaraku, beliau langsung bertanya, "Ada masalah, ya?" Aku tertawa. Dari dulu ibu selalu begitu. Hanya mendengar napasku sedikit berbeda saja, ibu sudah tahu. Aku menceritakan semuanya. Di seberang sana hening sangat lama, hanya terdengar suara air dari selang. Akhirnya ibu berkata, "Kamu mau bagaimana?" Aku belum tahu, Bu. Kalau begitu, jangan buru-buru melakukan apapun. Ibu tidak marah? Marah untuk apa? Suara ibu terdengar tenang. Bisa jadi suamimu sendiri juga sedang tertekan. Aku tertegun. Sejujurnya, sejak mengetahui hal ini, aku hanya berpikir tentang bagaimana aku telah dikhianati. Aku tidak pernah berpikir bahwa Dharma mungkin juga sedang berada dalam posisi yang sulit. Sore itu, aku pulang kerja lebih awal. Begitu membuka pintu, aku sudah mendengar suara tawa. Ibu mertuaku sedang duduk di ruang tamu bersama Bayu. Di atas meja ada berbagai macam buah dan kue. Melihatku pulang, Ibu Ratna tersenyum cerah. "Sari sudah pulang? Sini, Nak, Ibu mau bicara." Aku meletakkan tasku. "Iya, Bu. Bayu baru saja melihat rumah yang bagus sekali." Adik iparku langsung membuka ponselnya. Puluhan foto muncul. Rumah baru, cat baru, interior baru, balkon luas, halaman depan cukup untuk mobil. Ibu Ratna menatapnya dengan mata berbinar. "Lihat, Nak. Nanti kalau sudah punya anak juga leluasa." Aku tersenyum tipis. "Bagus sekali." Bayu bersemangat. "Pemiliknya sedang butuh uang, jadi harganya bagus, Kak." "Berapa?" "Lebih dari 2 miliar." Ibu Ratna menyambung dengan cepat. Katanya beberapa hari lagi ada orang lain yang mau kasih uang tanda jadi. Mendengar itu, aku mulai mengerti. Pertemuan hari ini bukan kebetulan. Benar saja, setelah beberapa menit membahas rumah, topik beralih ke uang. "Keluarga kita sudah mengumpulkan hampir 1,5 miliar, Ibu Ratna mengupas jeruk dengan santai. "Tinggal kurang sedikit lagi." Aku menyesap teh. "Wah, bagus kalau begitu, Bu." "Iya. Cuma kurang sekitar 650 juta lebih sedikit." Begitu kalimat itu selesai, seisi ruangan hening. Bahkan Bayu berhenti menggulir ponselnya. Aku tahu apa yang mereka tunggu, tetapi aku tetap diam. Beberapa detik kemudian, Ibu Ratna tertawa. "Kalau pinjam orang luar memang sulit, tapi kalau keluarga sendiri pasti lebih mudah." Aku menatapnya. "Menurutku, Bu, urusan uang justru dengan keluarga harus lebih jelas." Senyum di wajah beliau sedikit kaku. Suasana mulai canggung. Tepat saat itu, ayah mertua masuk dari halaman. Beliau meletakkan topinya di meja, bicara uang lagi. Ibu Ratna mengerutkan kening. "Bapak kalau tidak mau ikut pusing, ya sudah." Ayah mertua menarik kursi. "Pusing boleh, tapi harus sesuai kemampuan." Bayu langsung menunduk. Ibu Ratna mendengus. "Bapak selalu bilang begitu. Apa aku salah bicara?" Ayah mertua menuang air dengan perlahan. "Anak mau menikah, tapi urusan rumah itu seumur hidup. Tidak bisa membebani orang lain untuk menanggungnya." Untuk pertama kalinya aku melihat ayah mertua bicara setegas itu. Ibu Ratna tidak bicara lagi, tetapi wajahnya terlihat jelas muram. Malam itu, setelah semua orang pulang, Dharma baru angkat bicara. "Ayah membuat ibu sedih." Aku tertawa. "Menurutku ayah benar.
Dharma terdiam. Beberapa saat kemudian, ia bertanya, "Kamu benar-benar tidak mau membantu Bayu?" "Bukan tidak mau. Tapi kenapa kamu terus menolak?" Aku menatap suamiku. "Kamu pikir 650 juta itu uang kecil?" "Bukan. Kalau begitu, jika aku pinjamkan, apa kamu yakin uang itu bisa kembali?" Dharma terdiam. Aku melanjutkan. "Kalau nanti aku butuh uang untuk biaya pengobatan ibuku, bagaimana? Aku yang akan urus." "Dengan cara apa?" Pertanyaan itu membuatnya tercekat, karena ia sendiri tidak punya jawaban. Sejak hari itu, suasana di keluarga kami mulai berubah. Ibu Ratna tidak lagi menyebutnya secara langsung, tetapi sindiran-sindiran semakin sering terdengar. "Punya uang tapi tidak membantu keluarga, sayang sekali. Orang berkecukupan dan orang sulit memang cara berpikirnya beda. Nanti kalau sudah tua baru tahu betapa pentingnya saudara." Kalimat-kalimat itu selalu diucapkan dengan ringan. Begitu ringan hingga jika aku bereaksi, aku akan terlihat sensitif. Tetapi siapapun yang mendengar pasti tahu siapa tujuannya. Suatu sore di akhir bulan, saat aku sedang memasak, ponselku berdering. Dewi, teman kuliahku yang bekerja sebagai analis kredit di bank. Begitu telepon diangkat, ia langsung bertanya, "Sari, kamu mau mengajukan pinjaman?" Aku terkejut. "Tidak." "Lalu siapa yang barusan bertanya padaku tentang limit kreditmu?" Aku tertegun. "Siapa yang bertanya?" "Suamimu." Spatula di tanganku hampir jatuh. Dewi melanjutkan. "Katanya mau mencari informasi untuk membantu istri." Aku merasa aneh, makanya aku telepon kamu. Darah di tubuhku seolah melambat. Setelah menutup telepon, aku berdiri lama sekali di dapur. Aroma masakan di atas kompor mulai menguar, air mendidih hingga meluap. Tetapi aku tidak lagi bisa memperhatikannya. Malam itu, Dharma pulang terlambat dengan wajah lelah. Aku tetap menyiapkan makan malam seperti biasa. Bertanya apakah ia mau tambah kuah, mengambilkan handuk untuknya. Semuanya normal, hanya saja di dalam hatiku muncul perasaan aneh, seperti berjalan di atas jembatan kayu tua. Setiap langkah terdengar berderit, belum runtuh, tetapi sudah tidak lagi kokoh. Sekitar tengah malam, saat Dharma sudah tertidur lelap, ponselnya yang diletakkan di meja samping tempat tidur tiba-tiba menyala. Sebuah pesan baru muncul di layar kunci yang belum sempat padam. Tulisan singkat itu terlihat jelas di mataku. "Ibu baru tanya agennya. Kalau bisa dapat kartu Sari, akhir pekan ini kita langsung tanda tangan kontrak." Aku membeku. Ruangan gelap gulita, ponsel itu masih di sana, dan jantungku berdebar begitu kencang hingga seolah terdengar di tengah keheningan malam. Tepat saat itu, ponsel bergetar lagi, pesan baru muncul. Kali ini dari Bayu. Aku menatap lekat-lekat layar ponsel yang bersinar dalam kegelapan. Pesan itu terpampang sangat jelas. "Mas, tolong bantu aku kali ini, setelah menikah, nanti aku pikirkan lagi." Tepat di bawahnya, ada balasan dari Dharma yang dikirim sebelumnya. "Biar Mas yang urus." 4 kata sederhana itu membuat hatiku mendingin sedikit demi sedikit. Aku duduk tak bergerak di ranjang, di samping Dharma yang masih tertidur pulas. Cahaya redup dari layar ponsel menerpa wajahnya. Masih wajah yang sama yang kulihat setiap hari. Masih pria yang sama yang pernah terjaga semalaman merawat ibuku di rumah sakit, yang pernah menerobos hujan untuk menjemputku. Namun, saat ini aku merasa begitu asing. Yang membuatku sakit bukanlah soal uang, melainkan cara semua orang membicarakan hartaku seolah itu adalah milik bersama. Aku dengan pelan meletakkan kembali ponsel itu di tempatnya, lalu berbaring dengan mata terbuka menatap langit-langit hingga pagi. Keesokan harinya, aku tetap bekerja seperti biasa. Tidak menyinggung soal pesan, tidak bertanya pada suami, tidak menunjukkan sikap apapun. Aku ingin tahu sejauh mana semua ini akan berlanjut. Sekitar pukul 10 pagi, ponselku berdering. Ibu mertua. Aku sedikit terkejut karena beliau jarang sekali meneleponku di jam kerja. "Halo Sari." "Iya Bu." "Ada apa? Akhir pekan ini sibuk tidak?" "Sepertinya tidak Bu. Kalau begitu pulang ke rumah ya. Ibu masak makanan kesukaanmu." Suaranya terdengar lebih ceria dari biasanya. Aku tersenyum.
Baik Bu, nanti pulangnya lebih awal ya. Setelah menutup telepon, aku menatap layar ponsel sangat lama. Aku punya firasat, makan malam akhir pekan ini bukan sekadar makan malam biasa. Benar saja, Sabtu malam begitu tiba di rumah mertua, aku sudah merasakan keanehan. Di meja tamu penuh dengan buah-buahan, ibu mertua mengenakan baju baru, Bayu juga sudah datang dari sore. Bahkan pacar Bayu, Citra, juga diundang. Suasananya lebih mirip rapat keluarga daripada makan malam biasa. Makan malam berlangsung cukup menyenangkan. Citra adalah gadis yang sopan dan baik. Melihat caranya melayani Bayu, aku mengerti mengapa adik iparku begitu terburu-buru ingin menikah. Menjelang akhir makan, Ibu Ratna meletakkan sumpitnya. Mumpung hari ini kumpul semua, Ibu mau bicara sebentar. Aku dengan pelan meletakkan mangkuk nasiku. Tepat seperti dugaanku. Bayu duduk tegak. Dharma sedikit menunduk. Citra menatap semua orang dengan bingung. Ibu Ratna tersenyum. Rumah untuk Bayu sepertinya sudah cocok. Ayah mertua masih diam-diam makan. Iya, pemiliknya bilang hanya bisa menahan seminggu lagi. Beliau tidak berkata apa-apa. Ibu Ratna menoleh ke arahku. Sari, ibu tahu kamu orang yang pengertian. Aku diam menunggu kelanjutannya. Orang dalam keluarga itu baru berharga kalau saling menolong di saat sulit. Iya, Bu. Bayu sebentar lagi berkeluarga. Sebagai kakak, tentu kita ingin adik kita hidup mapan. Aku menatapnya. Ibu ingin saya membantu bagaimana? Mungkin beliau tidak menyangka aku akan bertanya seterus terang itu. Beliau terdiam sejenak, lalu berkata, pinjamkan adikmu 650 juta. Seluruh meja makan hening. Bahkan suara kipas angin di langit-langit terdengar lebih jelas. Aku dengan tenang meminum air. Pinjam berapa lama, Bu? Ibu Ratna tertawa. Nanti kalau sudah ada rezeki, baru dikembalikan. 1 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun. Senyum di wajah beliau mulai memudar. Kamu perhitungannya detail sekali. Karena ini uang pemberian ibu saya, Bu. Bayu menunduk. Citra juga berhenti makan. Suasana menjadi berat. Tepat saat itu, ayah mertua meletakkan mangkuknya. Sudah, makan saja. Ibu Ratna menoleh. Bapak ini lagi. Aku bilang, makan. Suara ayah mertua meninggi. Ini urusan anakku, aku yang harus pusing. Beliau menatap lurus ke arah istrinya, pusing sesuai kemampuan kita. Dapur menjadi sunyi senyap. Aku belum pernah melihat ayah mertua setegas itu. Ibu Ratna kesal, bangkit, dan masuk ke dalam. Bayu segera menyusulnya. Beberapa saat kemudian, ia kembali. Makan malam berakhir lebih awal. Dalam perjalanan pulang, Dharma tidak mengucapkan sepatah kata pun. Baru saat mobil berhenti di bawah apartemen, ia angkat bicara. Kamu puas sekarang? Aku menoleh. Maksud Mas, Ibu jadi sedih. Karena aku tidak setuju meminjamkan uang? Aku merasa kamu sudah banyak berubah. Aku tertawa. Aku yang berubah? Atau semua orang yang berubah? Dharma tidak menjawab. Ia membuka pintu mobil dan turun lebih dulu. Malam itu, jarak di antara kami terasa semakin jauh. 3 hari kemudian, hal lain terjadi. Siang hari di kantor, aku menerima telepon dari bank. Petugas mengonfirmasi pengajuan pinjaman tanpa agunan. Aku terkejut. Saya tidak mengajukan pinjaman apapun. Data pribadi ibu baru saja dimasukkan ke sistem kami, jadi kami menelepon untuk verifikasi. Aku langsung berdiri dari kursi. Siapa yang mengajukan? Mohon maaf, Bu, kami tidak bisa memberikan informasi tersebut. Setelah panggilan berakhir, aku segera memeriksa. Data pribadi yang digunakan untuk pengajuan itu benar-benar akurat. Dari nomor KTP, alamat, tanggal lahir, hingga tempat kerja. Data-data itu tidak banyak orang yang tahu. Aku duduk terdiam di ruang kerjaku, tanganku menggenggam erat ponsel. Untuk pertama kalinya aku merasa masalah ini sudah berjalan lebih jauh dari yang kubayangkan. Malam itu, aku langsung mampir ke rumah ibu. Setelah mendengar ceritaku, beliau hanya diam sejenak sebelum bertanya, uang itu masih kamu simpan di rekening? Iya. Bu, ibu rasa itu tidak aman. Aku menatap ibu. Maksud ibu?
Seseorang yang sudah berpikir untuk mengakses rekeningmu tidak akan berhenti hanya dengan bertanya. Aku menunduk. Sejujurnya, hatiku pun berpikir begitu. Ibu bangkit dan masuk ke kamar. Saat kembali, di tangannya ada sebuah kotak kayu kecil, di dalamnya ada beberapa keping emas batangan peninggalan kakek nenek. Ingat tidak? Waktu kecil ibu sering bilang apa? Uang yang diam di tempat barulah uang milik kita. Ibu sudah tua, banyak hal yang tidak ibu mengerti sebaik kamu. Tapi ada hal-hal yang orang tua lihat lebih jelas. Aku memegang kotak itu. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benakku. Jelas, kuat, dan sangat nyata. Malam itu, saat kembali ke rumah, aku hampir tidak tidur. Keesokan paginya, aku mengambil cuti sehari. Aku tidak ke kantor, tidak juga memberitahu siapapun. Sekitar pukul 9 pagi, aku masuk ke sebuah toko emas besar di pusat kota. Manajer melayaniku dengan sangat ramah. Setelah lebih dari 2 jam, seluruh uang bekal pernikahanku sebesar 650 juta rupiah telah berubah menjadi emas batangan. Aku menatap kepingan-kepingan emas yang disegel rapi itu, perasaan aneh menyelimuti hatiku. Bukan senang, bukan juga lega. Lebih seperti seseorang yang baru saja mengunci pintu sebelum badai datang. Sore harinya, aku membawa emas itu untuk disimpan di safe deposit box yang kusewa di bank. Seluruh prosedur dilakukan atas nama pribadiku. Tidak ada yang tahu, bahkan ibuku hanya tahu aku sudah mengamankan uang itu, tapi bagaimana persisnya, beliau tidak bertanya. Aku kembali ke rumah menjelang malam. Dharma sedang duduk di ruang tamu. Begitu melihatku masuk, ia langsung berdiri. Kamu dari mana saja seharian? Aku ada urusan pribadi. Urusan apa? Masalah pribadi. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menjawab sesingkat itu. Dharma menatapku lama, raut wajahnya menunjukkan kekesalan, tetapi ia tetap diam. 3 hari kemudian, saat sedang bekerja, aku menerima pesan dari ibu mertua. Pemilik rumah setuju menurunkan harga lagi. Akhir pekan ini kita semua pergi lihat rumah untuk terakhir kalinya. Aku membacanya, lalu memasukkan ponsel ke dalam tas. Sore itu saat pulang kerja, baru saja aku keluar dari kantor, aku terkejut melihat Dharma sudah berdiri di depan gerbang. Ia jarang sekali menjemput, wajahnya terlihat tegang. Begitu melihatku, ia mendekat. Sari, aku perlu bertanya sesuatu. Aku menatap suamiku. Ada apa, Mas? Dharma merendahkan suaranya. Di rekeningmu. Uangnya masih cukup? Aku berdiri diam di depan gerbang kantor. Sore hari, arus orang pulang kerja memadati jalan. Suara klakson, panggilan orang, dan keramaian warung pinggir jalan mulai terdengar, tetapi semua suara itu seolah menjauh, karena pertanyaan Dharma barusan adalah satu-satunya hal yang kudengar dengan jelas. Aku menatap suamiku. Mas tanya untuk apa? Dharma terlihat canggung, hanya bertanya saja. Mas tidak pernah sepeduli ini dengan saldo rekeningku. Ia sedikit mengerutkan kening. Kamu curiga padaku? Aku tidak langsung menjawab. Jika ini terjadi dulu, mungkin aku akan menghindar untuk menjaga keharmonisan. Tetapi setelah semua yang terjadi, aku tidak mau lagi membohongi diri sendiri. Apa ada yang ingin Mas bicarakan? Dharma memalingkan wajahnya menatap lalu lintas. Beberapa saat kemudian ia menghela napas. Ibu sedang sangat tertekan. Aku tertawa. Akhirnya, kembali ke cerita yang sama. Ibu tertekan karena rumah Bayu? Oh ya. Lalu Mas? Dharma terdiam. Aku bisa melihat kelelahan di matanya. Selama beberapa bulan terakhir, ia terjepit di antara aku dan keluarganya. Di satu sisi ada ibu yang membesarkannya, di sisi lain ada istri yang mulai kehilangan kepercayaan. Itu bukan posisi yang mudah, tetapi kesulitan bukan berarti boleh melanggar batas. Malam itu, kami makan dalam diam. Sekitar pukul 9, ponsel Dharma berdering. Ibu mertua. Ia membawa ponselnya ke balkon. Aku tidak berusaha menguping, tetapi apartemen kami kecil, suara ibu tetap terdengar. Akhir pekan ini harus diputuskan. Iya, Bu. Agennya terus menagih. Aku tahu, Bu. Kamu sudah bicara lagi dengan Sari? Jeda hening beberapa detik. Pelan-pelan, Bu.
Pelan-pelan sampai kapan? Harta di rumah itu dibiarkan begitu saja untuk apa? Aku duduk di ruang tamu, kedua tanganku saling bertaut. Ada kata-kata yang terdengar sepele tetapi menusuk hati. Harta di rumah. Sejak kapan uang yang diberikan ibuku khusus untukku menjadi harta bersama yang bisa diperhitungkan oleh seluruh keluarga suamiku? Panggilan itu berlangsung hampir 15 menit. Dharma kembali dengan wajah tegang. Aku tetap diam. Ia juga tidak menyinggung isi percakapan itu. Tetapi sejak hari itu, aku mulai menyadari sesuatu yang lain. Bayu berubah. Dulu ia selalu menjaga jarak dan sopan padaku. Setiap bertemu, ia sering menelepon menanyakan kabar, membawakan buah, atau makanan. Tetapi belakangan ini, sikapnya berbeda. Di matanya muncul sebuah ekspektasi, seolah ia percaya rumah itu cepat atau lambat akan menjadi miliknya. Suatu minggu sore, aku dan Dharma pulang ke rumah mertua. Begitu masuk halaman, sudah terdengar tawa riang. Bayu sedang memamerkan desain interior rumah masa depannya kepada beberapa kerabat. Di sini nanti ruang tamu, di sini kamar anak. Balkonnya aku tanami bunga. Semua orang mengangguk-angguk memuji. Ada yang bahkan tertawa, Bayu hebat, belum menikah sudah punya rumah. Aku berdiri di sampingnya dan merasa aneh. Karena rumah itu sampai sekarang belum dibeli. Tetapi dalam cerita mereka, rumah itu seolah sudah menjadi milik mereka. Ibu Ratna keluar dari dapur. Melihatku. Beliau tersenyum ramah. Sari sudah datang? Sini lihat denah rumahnya. Bagus sekali. Aku tersenyum. Saya tidak berani lihat detail, Bu. Nanti kan adiknya yang tinggal di sana. Kalimat itu terdengar biasa, tetapi aku bisa merasakan makna lain di baliknya. Seolah semuanya sudah diputuskan, tinggal menungguku mengangguk. Makan malam hari itu cukup ramai. Seorang bibi dari pihak mertua tiba-tiba bertanya, "Dengar-dengar menantumu dapat uang bekal pernikahan besar ya, Mbak Ratna?" Aku yang sedang minum, tersedak. Ibu Ratna tertawa wajar. "Ya, adalah sedikit. Kalau begitu, Bayu tidak perlu khawatir lagi." Seluruh meja ikut tertawa. Aku meletakkan gelasku, rasa tidak nyaman menjalari hatiku. Uang bekalku seharusnya menjadi urusan pribadiku dan ibuku. Entah sejak kapan itu menjadi topik obrolan seluruh kerabat. Malam itu dalam perjalanan pulang, aku bertanya pada Dharma, "Mas cerita soal uangku ke berapa banyak orang?" Dharma terkejut. "Aku tidak pernah cerita." "Lalu kenapa semua orang tahu?" Ia ragu-ragu. "Mungkin ibu yang cerita." Aku memalingkan wajah ke jendela mobil. Lampu jalan berbaris menjadi jejak cahaya kuning. Untuk pertama kalinya aku merasa uang itu tidak lagi aman. Bukan karena takut ada yang mengambil, tetapi karena terlalu banyak mata yang mengincarnya. 3 hari kemudian, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Siang hari, aku menerima telepon dari Citra, pacar Bayu. Suaranya sangat pelan, "Kak Sari, aku bisa bertemu?" Aku sedikit terkejut. "Ada apa?" "Ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan." Sore itu, kami bertemu di sebuah kafe dekat taman. Citra datang lebih awal, wajahnya terlihat cemas. Setelah basa-basi, ia baru memberanikan diri. "Kakak jangan marah ya. Ada apa? Katakan saja." Citra menunduk menatap minumannya. "Aku tidak tahu apa yang keluarga Mas Bayu katakan pada kakak." Aku diam menunggu. Tapi sejujurnya, aku tidak pernah menuntut harus punya rumah sendiri baru mau menikah. Aku mengangkat kepala. "Maksudmu?" "Keluargaku hanya bilang, kalau ada rezeki ya bagus, kalau tidak pun pernikahan tetap berjalan." Aku tertegun. Ini benar-benar berbeda dari apa yang kudengar selama ini. Citra melanjutkan. "Aku sudah bilang berkali-kali pada Mas Bayu." "Bayu tahu soal ini?" "Tahu." Aku bersandar di kursi, perasaan aneh melintas. Jika Citra berkata jujur, berarti tekanan membeli rumah tidak sepenuhnya datang dari pihak perempuan. Lalu kenapa harus begitu terburu-buru? Citra menggigit bibirnya, beberapa saat kemudian baru berkata, "Aku rasa Ibu Ratna sangat ingin Mas Bayu punya rumah sendiri sebelum menikah. Aku tidak tahu harus berkata apa, karena itu sangat mungkin terjadi."
Ibu Ratna menyayangi putra bungsunya melebihi apapun, jika ada kesempatan, ia akan melakukan segalanya untuknya. Citra menatapku. Tolong jangan bilang aku yang cerita ya, Kak. Aku mengerti. Saat pulang, hatiku terasa berat. Gambaran di hadapanku semakin jelas, tetapi semakin jelas, aku semakin kecewa. Malam itu, aku duduk merenungkan semuanya. Dari login aneh, pesan tengah malam, panggilan telepon yang menanyakan limit kredit, hingga sindiran-sindiran di meja makan. Semuanya seperti kepingan puzzle yang mulai menyatu. Sekitar pukul 10 malam, ponselku berdering. Ibu mertua, Sari? Iya, Bu. Akhir pekan ini, keluarga kita pergi tanda tangan surat pemesanan rumah ya. Aku sedikit mengerutkan kening. Pemesanan? Iya, hanya bayar uang muka sedikit saja. Berapa, Bu? Sekitar 150 juta. Aku terdiam beberapa detik. Keluarga kita kan sudah punya uangnya. Di seberang sana juga hening. Lalu beliau tertawa. Ya, Ibu hanya bertanya dulu saja. Aku menatap layar ponsel yang sudah mati, hatiku tiba-tiba tegang. Karena aku sangat mengerti. Ketika orang mulai bertanya sejumlah kecil, biasanya itu hanyalah langkah pertama. Yang membuatku lebih khawatir adalah sikap Dharma. Ia semakin pendiam, semakin menghindari tatapan mataku, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Dan firasatku mengatakan, hal itu tidak akan bisa disembunyikan lebih lama lagi. Keesokan paginya, saat aku baru tiba di kantor, ponselku bergetar hebat. Pesan dari bank. 1, 2, 3 pesan berturut-turut. Aku membukanya. Seluruh tubuhku langsung kaku. Sistem memberitahukan ada seseorang yang sedang mencoba melakukan pemulihan akses ke rekening bankku untuk ketiga kalinya dalam 10 menit. Dan permintaan itu dikirim dari nomor telepon cadangan yang dulu pernah kudaftarkan sebagai kontak darurat. Nomor telepon itu, saat ini, hanya terdaftar atas nama satu orang, Dharma. Aku duduk membeku di depan layar komputer. 3 pesan peringatan itu muncul berturut-turut seperti 3 hantaman palu di dadaku. Jika sebelumnya aku masih mencoba mencari alasan untuk memaklumi suamiku, kini segalanya menjadi sangat jelas. Bukan kebetulan, bukan salah paham, bukan juga ada yang menyamar. Orang yang sedang berusaha keras, mengambil alih akses rekeningku adalah orang yang tidur seranjang denganku selama hampir 2 tahun terakhir. Aku meletakkan ponsel di meja. Kedua tanganku dingin sekali. Di luar jendela kantor, matahari sore masih cerah, rekan-rekan kerja masih berlalu lalang seperti biasa, hanya aku yang duduk tak bergerak. Sampai saat itu, barulah aku mengerti bagaimana rasanya kekecewaan yang sesungguhnya. Tidak ribut, tidak meledak-ledak, melainkan sunyi, seperti dinding yang retak perlahan dari dalam. Sore itu, aku tidak langsung pulang. Aku mampir ke taman dekat kantor, duduk sangat lama di bawah pohon. Ponselku bergetar beberapa kali. Dharma menelepon. Aku tidak mengangkatnya. 10 menit kemudian, ia menelepon lagi. Aku tetap membiarkannya. Baru pada panggilan keempat, aku mengangkatnya. Kamu di mana? Di jalan. Aku tunggu makan malam. Mas makan duluan saja. Di seberang sana, hening sejenak. Kamu ada masalah? Tidak. Suaramu aneh. Aku menatap daun-daun yang bergoyang di hadapanku. Seandainya suatu hari Mas menemukan aku diam-diam mencoba mengambil alih akses rekening bank Mas, apa yang akan Mas pikirkan? Dharma terdiam. Jeda panjang. Kamu bicara apa? Jawab dulu. Aku tidak mengerti. Aku tersenyum pahit. Aku mengerti. Lalu aku menutup telepon. Malam itu ketika aku tiba di rumah, Dharma sudah duduk di ruang tamu. Makanan di meja masih utuh. Ia belum makan. Melihatku masuk, ia berdiri. Sari. Aku melepas sepatu. Iya. Kamu marah soal apa? Mas benar-benar tidak tahu? Dharma menatapku, sorot matanya menunjukkan kebingungan. Aku mengambil ponsel, membuka 3 pesan dari bank, lalu meletakkannya di atas meja. Tolong jelaskan ini. Wajah Dharma langsung berubah. Ia menatap layar, lalu menatapku. Ruangan menjadi sunyi senyap. Hampir 1 menit kemudian, ia baru angkat bicara. Aku hanya mau memeriksa. Memeriksa apa?
Mas mau tahu sisa uang di rekeningku untuk apa? Dharma menunduk. Karena ibu terus bertanya. Aku tertawa. Tawa yang terdengar asing bahkan untuk diriku sendiri. Jadi, Mas benar-benar mencoba masuk ke rekeningku? Aku belum mengambil sepeser pun. Tapi Mas berniat mengambil. Aku hanya mau lihat saja. Mas pikir aku akan percaya? Dharma duduk di sofa, kedua tangannya memegangi kepala. Untuk pertama kalinya aku melihatnya begitu bingung. Beberapa saat kemudian, ia berkata, aku tahu aku salah. Tahu sejak kapan? Sejak awal. Lalu kenapa tetap dilakukan? Dharma tidak bisa menjawab. Aku juga tidak bertanya lagi, karena aku tahu jawabannya. Ada orang yang melakukan kesalahan bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka lemah di hadapan tekanan. Namun, akibat yang ditimbulkan tetap sama. Malam itu, kami berbicara sangat lama. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Dharma menceritakan semuanya. Sejak ibu mertua terus-menerus menekannya, panggilan telepon tengah malam, keluhan tentang masa depan Bayu, hingga sindiran dari kerabat bahwa kakak harus membantu adik. Awalnya aku hanya berpikir untuk meminjam darimu, kata Dharma pelan. Lalu ibu bilang, kalau kamu tidak setuju, aku cek saja dulu berapa sisa uangnya. Aku menatap suamiku. Lalu, ibu bilang, uang yang disimpan di rekening, cepat atau lambat pasti akan dipakai juga. Aku memejamkan mata. Ternyata situasinya lebih buruk dari yang kukira. Yang paling menyakitkan adalah Dharma sama sekali tidak menyadari bahwa batasan itu sudah dilanggar sejak lama. Menjelang pagi, percakapan kami berakhir. Aku tidak menangis, tidak juga membuat keributan. Aku hanya merasa lelah. Lelah seperti baru saja menempuh perjalanan yang sangat panjang. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah menjadi aneh. Dharma tidak lagi menyinggung soal uang, tidak juga bertanya tentang rekening. Tetapi ibu mertua berbeda. Beliau mulai menelepon lebih sering. Awalnya kepada Dharma, lalu kepadaku. Suatu siang, beliau menelepon. Halo, Sari. Iya, Bu. Sedang apa? Di kantor, Bu. Oh, Ibu hanya menanyakan kabar saja. Aku tahu beliau bukan tipe orang yang menelepon hanya untuk menanyakan kabar. Benar saja, kurang dari 2 menit, percakapan kembali ke soal rumah. Pihak penjual sudah mendesak terus, Nak. Oh, begitu ya, Bu. Sepertinya harus memberi uang tanda jadi minggu ini. Oh, Ibu menunggu kelanjutannya, tetapi aku tidak berkata apa-apa. Akhirnya beliau menutup telepon. Sore itu, Dharma tiba-tiba menjemputku. Dalam perjalanan pulang, ia berkata, akhir pekan ini kita pulang ke rumah ya. Ada acara apa? Bayu mau kumpul keluarga. Aku sedikit mengerutkan kening. Soal rumah lagi? Sepertinya begitu. Aku tidak menolak. Sejujurnya, aku juga ingin tahu apa lagi yang akan mereka lakukan. Minggu pagi, seluruh keluarga berkumpul. Selain ayah dan ibu mertua, Bayu dan Citra, ada juga Tante Hesti, adik dari ibu mertua. Tante Hesti terkenal di keluarga karena sifatnya yang blak-blakan. Bahkan orang yang lebih tua pun terkadang segan berdebat dengannya. Begitu duduk, aku sudah merasakan ketegangan. Ibu Ratna langsung membuka pembicaraan. Bayu harus memutuskan soal rumah minggu ini. Uangnya masih kurang, semua diam. Ayah mertua menghela napas. Kalau kurang, ia cari cara lain. Cara apa? Pinjam bank. Ibu Ratna langsung menggeleng. Bunganya tinggi. Saat itulah Tante Hesti angkat bicara. Jadi Mbak maunya bagaimana? Pinjam keluarga kan lebih baik. Tante Hesti menatapku, lalu menatap Dharma. Sebelum bertanya, uang dari Sari? Ibu Ratna mengangguk. Hanya pinjam saja. Tante Hesti tertawa. Sudah ada surat-suratnya? Surat apa? Surat perjanjian utang. Kan keluarga sendiri. Tante Hesti menopangkan dagunya. Justru karena keluarga, harus lebih jelas. Aku sedikit terkejut. Ini pertama kalinya ada yang membelaku secara terbuka. Ibu Ratna mulai kesal. Kamu ini membela siapa? Aku membela yang benar. Suasana langsung memanas. Bayu duduk menunduk. Dharma juga diam. Tiba-tiba, Citra angkat bicara.
Suaranya pelan tetapi jelas. Menurut saya, belum perlu beli rumah sekarang. Semua orang serempak menatapnya. Bahkan Bayu mengangkat kepalanya. Citra menarik napas. Kami berdua tetap bisa menikah, kok. Ruangan menjadi hening hingga suara kipas angin terdengar jelas. Ibu, Ratna tertegun. Kamu bilang apa? Saya serius, Bu. Citra tersenyum. Saya tidak butuh rumah sendiri sebagai syarat menikah. Kalimat itu seperti batu yang dilempar ke kolam yang beriak. Semua orang terkejut. Hanya aku yang melihat raut wajah ibu mertua berubah drastis. Dan tepat pada saat itu, Bayu tiba-tiba berdiri dari kursinya, wajahnya memerah. Kamu jangan bicara lagi. Tetapi Citra tidak duduk. Ia menatap semua orang, lalu mengeluarkan sebuah map tipis dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Sebenarnya, hari ini saya membawa ini, semua mata langsung tertuju pada map itu. Aku sendiri tidak tahu apa isinya. Tetapi Bayu, begitu melihatnya, wajahnya langsung pucat. Bayu menjadi pucat pasi begitu melihat map itu. Aku yang duduk di seberangnya bisa melihat dengan sangat jelas. Itu bukan reaksi kaget, melainkan reaksi seseorang yang tahu persis apa isinya. Citra meletakkan map itu di tengah meja, kedua tangannya saling bertaut. Wajahnya sedikit tegang, tetapi tatapannya sangat mantap. Saya minta maaf membawa masalah ini di hadapan semua orang, tidak ada yang bersuara. Tante Hesti menurunkan kacamatanya. Ayah mertua duduk lebih tegak. Ibu Ratna menatap tajam ke arah map itu. Bayu buru-buru mengulurkan tangan hendak mengambilnya kembali. Simpan saja. Citra menggeleng pelan. Mas, biarkan aku bicara sampai selesai. Suasana di ruangan itu terasa berat seperti timah. Akhirnya, Citra membuka map itu. Di dalamnya ada sebuah rencana keuangan yang ditulis tangan. Rincian pendapatan, pengeluaran, dan perkiraan cicilan. Bahkan biaya pernikahan, perabotan, hingga cicilan bulanan dicatat dengan sangat detail. Tante Hesti mengambilnya lebih dulu. Baru melihat beberapa menit, beliau tertawa. Ya ampun, Ibu Ratna mengerutkan kening. Apanya yang lucu? Karena baru pertama kali saya lihat anak muda perhitungannya lebih matang daripada orang tua. Beliau memberikan map itu kepada ayah mertua. Ayah mertua membacanya sejenak lalu terdiam. Aku mengambilnya terakhir. Harus kuakui, Citra menyiapkannya dengan sangat teliti. Menurut rencananya, jika mereka tidak langsung membeli rumah, setelah menikah mereka akan menyewa apartemen kecil, menabung sejumlah tertentu setiap bulan, dan dalam 3 hingga 4 tahun, mereka akan punya cukup uang muka untuk rumah pertama mereka. Jalan itu tidak cepat, tetapi sangat realistis. Yang paling menarik perhatianku adalah catatan di halaman terakhir. Citra menulis dengan jelas, tidak menggunakan pinjaman dari kerabat untuk menghindari tekanan dan konflik keluarga. Aku berhenti membaca di situ. Mungkin gadis muda ini telah melihat sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh banyak orang dewasa di ruangan ini. Ibu Ratna melipat kertas itu. Kalau rencananya seperti ini, kapan punya rumahnya? Citra dengan lembut menjawab. Lebih lambat sedikit tidak apa-apa, Bu. Kamu sebagai perempuan mudah saja bicara. Saya tulus berpikir begitu. Bayu yang duduk di sampingnya mulai tidak sabar. Sudah, lupakan saja masalah ini. Mas, biarkan aku bicara. Aku bilang lupakan. Untuk pertama kalinya aku melihat Bayu kehilangan ketenangannya seperti itu. Adik iparku yang biasanya pendiam dan cenderung pemalu, kini terlihat sangat tegang. Citra menoleh ke arah kekasihnya. Apa Mas benar-benar sangat ingin membeli rumah itu? Bayu tidak menjawab. Atau Mas sedang berusaha membuktikan sesuatu kepada orang lain? Pertanyaan itu membuat seisi ruangan hening. Ibu Ratna langsung menyahut. Kamu bicara apa? Citra menarik napas dalam-dalam. Saya lihat Mas Bayu sedang menyiksa dirinya sendiri. Bayu mengepalkan kedua tangannya. Cukup. Kamu meminjam uang ke sana kemari. Aku bilang cukup. Kamu begadang menghitung uang. Citra. Bentakan itu membuat semua orang terkejut, bahkan Ibu Ratna tertegun. Bayu berdiri, wajahnya memerah. Kamu tidak mengerti apa-apa? Kalau begitu, jelaskan agar aku mengerti.
Mas itu laki-laki, aku tahu Mas tidak mau diremehkan orang lain. Ruangan menjadi sunyi. Baru saat itulah, aku mulai memahami sebagian dari ceritanya. Bukan hanya Ibu Ratna yang ingin membeli rumah. Bayu sendiri juga terseret ke dalam tekanan tak kasat mata, tekanan gengsi, tekanan untuk sukses, tekanan untuk memiliki sesuatu sebagai bukti bahwa ia sudah dewasa. Tante Hesti menopangkan dagunya. Memangnya siapa yang meremehkanmu? Bayu tersenyum kecut. Di depan memang tidak ada. Lalu siapa yang bilang? Teman-temanmu? Teman yang mana? Bayu menunduk. Orang seumuranku sudah punya rumah dan mobil. Ayah mertua menghela napas pelan. Rumah mereka bukan rumahmu, nak. Tidak ada yang bicara lagi. Kalimat sederhana itu seperti jarum yang menusuk balon yang sudah terlalu kencang ditiup. Bayu kembali duduk, wajahnya terlihat sangat lelah. Untuk pertama kalinya aku melihat adik iparku bukan lagi sebagai anak manja yang dilindungi, melainkan seorang pria muda yang sedang berjuang dengan tekanan hidup. Rapat keluarga hari itu berakhir lebih awal dari yang diperkirakan. Saat hendak pulang, Citra tiba-tiba memanggilku. Kak Sari. Iya? Gadis muda itu ragu-ragu sejenak. Saya minta maaf. Minta maaf untuk apa? Karena semua ini membuat kakak jadi serba salah. Aku menatapnya. Kamu tidak salah. Citra tersenyum sedih. Aku hanya berharap Mas Bayu tidak berubah karena rumah itu. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Karena sebenarnya, perubahan itu sudah terjadi sejak lama. Malam itu setelah pulang, Dharma duduk sangat lama di balkon. Aku membawakannya segelas teh hangat. Ia menerimanya lalu menghela napas. Mungkin kami sudah sangat mengecewakanmu. Aku duduk di kursi di sebelahnya. Angin malam awal musim terasa sejuk. Mas bicara soal apa? Soal semuanya. Dharma menatap ke jalan di bawah. Aku tidak pernah berpikir semuanya akan jadi seperti ini. Aku juga tidak menyangka. Sungguh. Jika setahun yang lalu, ada yang mengatakan keluarga ini akan berkonflik karena uang bekalku, mungkin aku akan tertawa. Tetapi hidup selalu punya cara untuk menguji manusia. Seminggu kemudian, segalanya tampak mereda. Citra tidak lagi menyinggung soal rumah, Bayu juga lebih jarang menelepon. Ibu Ratna tampak diam secara tidak wajar. Justru keheningan itulah yang membuatku tidak tenang. Karena orang yang emosional mudah ditebak. Orang yang tiba-tiba diam justru yang paling mengkhawatirkan. Jumat sore, aku pulang kerja. Begitu membuka pintu apartemen, aku melihat Dharma sudah duduk di ruang tamu. Di atas meja ada sebuah amplop kuning. Apa itu, Mas? Dharma menatapku, tatapannya aneh. Agen properti yang kirim. Aku mendekat. Di dalamnya ada fotokopi kontrak jual beli rumah untuk Bayu. Aku sedikit terkejut. Salah kirim? Tidak. Lalu untuk apa? Dharma tersenyum canggung. Coba lihat halaman terakhir. Aku membalik ke halaman terakhir. Saat melihat tulisan di sana, aku merasa seluruh darah di tubuhku membeku. Nama calon pemilik bersama yang tertulis di sana bukan Bayu, bukan juga Citra, melainkan Dharma Santoso, suamiku. Aku mengangkat kepala. Dharma langsung menggeleng. Aku juga baru tahu sore ini. Mas tidak tahu sebelumnya? Lalu siapa yang melakukannya? Ia menghela napas. Pasti ibu. Aku duduk di sofa. Otakku mulai merangkai semuanya. Jika rumah itu atas nama Dharma, penggunaan uangku akan menjadi lebih mudah dijelaskan. Karena secara hukum, itu bukan lagi rumah adik ipar, melainkan aset atas nama suamiku. Aku tiba-tiba mengerti mengapa Ibu Ratna tiba-tiba diam selama seminggu terakhir. Ada orang yang jika tidak berhasil dengan cara bicara, akan mencari cara lain. Tepat saat itu, ponsel Dharma berdering. Nama di layar. Ibu. Kami berdua saling pandang. Dering terus berbunyi. Dharma dengan perlahan mengangkatnya. Di seberang sana, suara Ibu Ratna terdengar sangat jelas. Ibu sudah atur jadwalnya. Jadwal apa, Bu? Hari Senin ke kantor notaris. Dharma mengerutkan kening. Untuk apa? Ibu Ratna tertawa riang. Tentu saja mengurus surat-surat rumah. Beliau berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Ibu sudah bilang ke penjual,
Uangnya akan lunas minggu depan. Ibu sudah bilang ke penjual, uangnya akan lunas minggu depan. Ruang tamu mendadak sunyi. Aku duduk di sofa menatap Dharma, ia juga tampak terkejut. Di seberang telepon, ibu mertua terus berbicara dengan nada gembira. Penjualnya sudah setuju menahan rumahnya untuk kita, tinggal selesaikan administrasinya saja. Dharma mencengkeram ponselnya. Tapi, Bu, uangnya dari mana? Keluarga kita kan bisa urus sendiri. Urus sendiri bagaimana? Ibu Ratna tertawa. Kamu kan anak sulung ibu? Jangan pura-pura tidak tahu. Aku melihat otot di rahang Dharma menegang, pertanda ia sedang sangat stres. Bu, jangan memutuskan sendiri seperti ini. Memutuskan apa? Kamu belum setuju. Nanti juga kamu setuju. Kalimat itu terdengar begitu wajar, seolah memang seharusnya begitu. Setelah beberapa kalimat lagi, Dharma menutup telepon. Ia duduk tak bergerak untuk waktu yang lama. Aku tidak berkata apa-apa. Ia juga tidak. Baru saat jam dinding menunjukkan pukul 9 malam, Dharma angkat bicara. Aku tidak tahu ibu akan bertindak sejauh ini. Aku menatap suamiku. Aku percaya. Dharma sedikit terkejut. Kamu masih percaya padaku? Sejak aku tahu soal rekeningku, aku sangat marah. Aku berhenti sejenak, tapi aku tahu, yang merencanakan semua ini bukan kamu. Dharma menunduk, wajahnya menunjukkan kelelahan yang mendalam. Selama berbulan-bulan, ia seperti berdiri di antara dua arus sungai, ditarik ke sana kemari oleh orang-orang yang ia sayangi. Beberapa saat kemudian, ia berkata, besok aku akan pulang dan bicara dengan ibu. Aku mengangguk. Baik. Keesokan paginya, hari Sabtu, kami pulang ke rumah mertua lebih awal. Berbeda dari biasanya, kali ini suasana sudah tegang sejak kami melangkah masuk. Ibu Ratna sedang duduk di teras. Di mejanya ada setumpuk dokumen. Melihat kami, beliau langsung tersenyum. Kalian datang di saat yang tepat. Dharma menarik kursi. Bu, aku mau bicara. Iya, ibu juga mau bicara. Ayah mertua yang sedang menyiram tanaman di kebun, mendengar nada serius di antara kami, perlahan ikut masuk. Bayu dan Citra belum datang, hanya ada kami berempat. Dharma mengambil map di atas meja. Ini apa, Bu? Ibu Ratna menjawab dengan santai. Dokumen rumah. Kenapa nama saya yang tertulis? Kamu kan kakaknya. Apa hubungannya? Nanti bisa membantu adikmu. Aku duduk di sampingnya, mengamati dalam diam. Ini pertama kalinya aku melihat ibu mertua mengungkapkan pikirannya secara langsung. Tidak ada lagi basa-basi, tidak ada lagi sindiran, semuanya sangat jelas. Beliau ingin rumah itu menjadi milik keluarganya, dan orang yang paling ia percaya adalah Dharma. Bu, suara Dharma merendah, uangnya dari mana? Ibu Ratna menatap putranya. Kamu tidak perlu tanya. Aku harus tanya. Dari manapun, itu tetap uang keluarga. Aku tertawa sangat pelan. Tawa itu membuat beliau menoleh ke arahku. Kamu tertawa apa? Saya hanya sedang memikirkan sesuatu. Apa? Sejak kapan uang saya menjadi uang keluarga, Bu? Ibu Ratna sedikit tertegun, tetapi dengan cepat ia kembali tenang. Sari, ibu tidak pernah menganggapmu orang luar. Sejak kapan? Pertanyaan itu membuatnya terdiam, aku melanjutkan. Saat ibu cerita ke kerabat tentang uang bekal saya? Saat ibu menyuruh Mas Dharma mencoba masuk ke rekening saya? Atau saat ibu berjanji pada penjual bahwa uangnya akan lunas? Raut wajah ibu Ratna berubah drastis. Dharma juga mengangkat kepalanya menatapku. Mungkin ini pertama kalinya aku bicara seterus terang ini. Suasana menegang seperti senar gitar. Tepat saat itu, ayah mertua angkat bicara. Sudah. Beliau menarik kursi. Biar saya yang tanya. Semua orang diam. Beliau menatap istrinya. Kamu benar-benar berniat memakai uang Sari? Ibu Ratna langsung bereaksi. Kapan aku memakainya? Kamu berniat meminjam. Pinjamnya ada surat perjanjian? Kan keluarga sendiri. Ayah mertua tertawa. Tawa yang lebih banyak mengandung kesedihan daripada kegembiraan. Aku sudah hidup denganmu lebih dari 30 tahun. Lalu kenapa? Aku tahu sifatmu. Ibu Ratna mulai kehilangan kesabaran. Bapak mau bilang apa? Cara ibu menyayangi anak itu justru mencelakakannya.
Kalimat itu membuat seisi teras hening. Ibu Ratna duduk diam, wajahnya mengeras. Ayah mertua menatap ke halaman yang cerah. Dulu Bayu minta motor, kamu belikan. Minta ponsel baru, kamu belikan. Dia salah, kamu bela. Dia menganggur, kamu biayai. Beliau menghela napas. Sekarang Bayu minta rumah, kamu juga mau belikan. Ibu Ratna memerah. Aku kan sayang anak. Sayang seperti itu membuatnya jadi lemah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihat ayah mertua berbicara sebanyak ini. Tepat saat itu, Bayu masuk ke gerbang. Mendengar percakapan terakhir, ia berhenti, ayah tidak berkata apa-apa lagi. Suasana menjadi berat. Bayu perlahan melangkah mendekat, matanya menyapu sekeliling, dan akhirnya berhenti pada ibunya. Ibu masih belum jujur, ya? Ibu Ratna terkejut. Kamu bicara apa? Soal uang. Bayu menarik kursi, wajahnya lelah. Beberapa hari terakhir ia tampak lebih kurus. Aku sudah tahu semuanya. Ibu Ratna menatap putranya. Tahu apa? Tahu ibu sudah meminjam uang. Aku tertegun. Dharma juga mengangkat kepalanya. Ayah mertua mengerutkan kening. Pinjam di mana? Bayu menunduk. Teman ibu. Seluruh teras sunyi senyap. Ibu Ratna buru-buru menyela. Hanya bertanya saja. Bukan. Bayu menggeleng. Orangnya sudah transfer uang tanda jadi 150 juta. Aku merasa hawa dingin menjalari punggungku. 150 juta. Artinya, rumah itu bukan lagi sekadar rencana. Ia sudah mulai menyeret utang yang nyata. Ayah mertua memukul meja pelan. Kamu melakukan hal sebesar ini tanpa memberitahu siapapun? Ibu Ratna menunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya tidak lagi sekuat biasanya. Ternyata di balik semua perhitungannya, ada ketakutan. Takut putra bungsunya tidak sebanding dengan teman-temannya. Takut putranya diremehkan. Takut hari pernikahannya menjadi bahan gunjingan. Seorang ibu yang terlalu menyayangi anaknya terkadang bisa melakukan hal-hal yang tidak rasional. Bayu duduk diam beberapa saat sebelum berkata, "Aku tidak mau membelinya lagi." Ibu Ratna mengangkat kepalanya. "Kamu bilang apa?" "Aku tidak mau beli lagi." "Kamu sudah gila?" "Aku lelah, Bu." Suara Bayu serak. "Aku tidak mau seluruh keluarga jadi seperti ini karenaku." Ibu Ratna gemetar. "Tapi uang tanda jadinya. Aku akan urus sendiri." "Urus pakai apa?" Bayu tersenyum sedih. "Aku akan kerja sambilan. Kapanpun lunasnya, aku akan cicil." Untuk pertama kalinya aku melihat adik iparku jauh lebih dewasa. Bukan karena punya rumah atau uang, tetapi karena mulai berani bertanggung jawab. Tepat saat itu, ponsel Ibu Ratna berdering. Nama di layar, Pak Dodi, agen properti. Beliau menatap ponselnya, tangannya sedikit gemetar. Dering terus berbunyi, akhirnya beliau mengangkatnya. Kami tidak tahu apa yang dibicarakan, hanya melihat wajah ibu semakin pucat. Di akhir panggilan, ponsel itu perlahan terlepas dari tangannya dan jatuh ke meja. Beliau duduk membeku. Ayah mertua langsung bertanya, "Ada apa?" Ibu Ratna menatap kami semua, bibirnya bergetar. Ada pembeli lain yang menawar lebih tinggi. Lalu, mereka meminta keputusan dalam 3 hari. Kami tidak mengerti mengapa beliau begitu panik, sampai beliau melanjutkan, "Pak Dodi bilang, kalau kita tidak melunasi tepat waktu, uang tanda jadi 150 juta itu hangus." Uang tanda jadi 150 juta itu hangus. Seluruh teras seolah membeku. Aku menatap ibu mertuaku. Untuk pertama kalinya sejak menjadi menantunya, aku melihatnya benar-benar panik. Bukan kekhawatiran biasa soal anak, melainkan ketakutan seseorang yang sadar telah melangkah terlalu jauh. Ayah mertua menopangkan tangannya di meja. "Jadi kamu benar-benar sudah bayar uang muka?" Ibu Ratna menunduk, tidak menjawab. Keheningan itu lebih jelas dari pengakuan manapun. Bayu duduk membeku, wajahnya pucat pasi. "Uangnya dari mana, Bu?" "Teman ibu meminjamkan." "Berapa?" 200 juta. Giliran Tante Hesti yang terkejut. 200 juta? Ibu Ratna mengangguk. "Uang muka 150 juta. Sisanya 50 juta untuk persiapan lain-lain."
Tidak ada yang bicara lagi. Masalah ini sudah melampaui perdebatan keluarga biasa. Ini sudah menjadi utang nyata, uang nyata, dan tekanan nyata. Keringat mulai membasahi dahi Ibu Ratna. Bayu memegangi kepalanya. Aku kan tidak pernah menyuruh ibu melakukan ini. Ibu kan mau mengurus untukmu. Aku tidak butuh. Tapi ibu butuh. Suaranya tercekat. Untuk pertama kalinya, aku mendengar keputusasaan dalam nada bicaranya. Orang sering mengira mereka yang suka memaksakan kehendak itu kuat. Padahal, seringkali mereka hanya terlalu takut. Takut dihakimi, takut anaknya kalah saing, takut masa depan tidak sesuai harapan. Dari ketakutan itulah, mereka mulai menyeret semua orang mengikuti kemauan mereka. Dharma duduk diam sangat lama, akhirnya ia angkat bicara. Ibu mau bayar pakai apa? Tunggu rumahnya terbeli dulu, baru dipikirkan. Dipikirkan bagaimana? Pelan-pelan? Dharma tertawa sinis. Utang tidak bisa menunggu pelan-pelan. Kalimat itu membuat Ibu Ratna menunduk. Ayah mertua berdiri dan berjalan mondar-mandir di teras. Aku tahu beliau sedang menahan diri. Beliau orang yang pendiam, dan semakin pendiam seseorang, semakin terlihat jelas kekecewaannya. Beberapa saat kemudian, beliau kembali. Telepon Pak Dodi. Ibu Ratna mengangkat kepala. Untuk apa? Tanya yang jelas. Tidak perlu. Telepon. Suaranya sangat tenang. Justru ketenangan itulah yang membuat tidak ada yang berani membantah. Ibu Ratna dengan perlahan menelepon kembali, pengeras suara dinyalakan. Halo, Bu Ratna, saya ini. Pak, saya mau tanya. Ayah mertua mengambil alih. Saya suami Bu Ratna. Oh, iya. Pak, ada yang bisa dibantu? Saya mau tanya satu hal. Kalau keluarga kami batal membeli, bagaimana? Di seberang sana hening sejenak. Secara aturan, uang tanda jadinya hangus, Pak. Tidak ada cara lain? Sulit, Pak. Sulit atau tidak ada? Pak Dodi menghela napas. Kalau bisa menemukan orang yang mau mengambil alih pembeliannya, mungkin bisa diselamatkan sebagian. Semua orang saling pandang. Secercah harapan kecil muncul. Ayah mertua bertanya lagi. Berapa lama waktunya? 3 hari. 3 hari. Iya, Pak. Panggilan berakhir. Tidak ada yang langsung bersuara. 3 hari. Waktu yang singkat itu terasa seperti jam pasir yang mulai menghitung mundur. Sore itu, semua orang pulang dengan perasaan berat. Hanya aku dan Dharma yang tinggal sebentar. Saat hendak pulang, Ibu Ratna tiba-tiba memanggilku. Sari, aku menoleh. Beliau berdiri di bawah atap teras, wajahnya tampak menua hanya dalam satu pagi. Bisa bicara sebentar dengan ibu? Aku menatap Dharma, ia mengangguk pelan lalu berjalan ke halaman. Di ruang tamu, hanya tersisa kami berdua. Ibu mertua dan menantu. Keduanya sama-sama lelah setelah berbulan-bulan tegang. Ibu Ratna duduk. Kamu masih sangat marah pada ibu, kan? Aku diam sejenak. Iya. Beliau mengangguk pelan. Wajar saja. Itu jawaban yang tidak kuduga. Karena selama ini beliau selalu merasa benar. Tapi hari ini berbeda. Awalnya ibu pikir, asal bisa membantu Bayu punya rumah, semuanya akan baik-baik saja. Beliau menatap lantai. Lama-lama, ibu jadi terobsesi. Aku diam mendengarkan. Orang-orang terus pamer kesuksesan anak mereka, pamer rumah, pamer mobil. Kadang ibu duduk di warung sampai tidak tahan mendengarnya. Aku mengerti perasaan itu. Para orang tua sering membanding-bandingkan anak mereka. Bukan karena benci, tetapi karena terlalu ingin anaknya setara dengan yang lain. Namun, justru itulah yang menciptakan tekanan. Ibu Ratna tersenyum sedih. Bayu dari kecil anaknya penurut, ibu takut dia tersisih. Jadi ibu terus melindunginya. Ruangan hening. Sinar matahari sore menerobos jendela, butiran debu melayang di udara. Beberapa saat kemudian, beliau melanjutkan, tapi ibu tidak menyangka telah melukaimu begitu dalam. Kali ini aku tidak menjawab. Karena permintaan maaf hanya berarti jika disertai tindakan. Dan saat ini segalanya belum berakhir. Saat aku hendak berdiri, beliau tiba-tiba memanggil lagi, Sari. Iya? Bu, ibu tanya jujur.
Seandainya uang itu masih ada di rekeningmu, apa kamu akan meminjamkannya pada Bayu? Aku menatapnya, tidak menghindar. Tidak, beliau tertegun. Kenapa? Karena saat itu, semua orang tidak lagi menganggapnya sebagai pinjaman. Suasana menjadi hening. Ibu Ratna menunduk. Aku tahu beliau mengerti maksudku. Malam itu saat pulang, aku menceritakan seluruh percakapan itu pada Dharma. Ia duduk sangat lama. Lalu tiba-tiba bertanya, "Uangmu masih aman, kan?" Aku menatap suamiku. Ini pertama kalinya ia bertanya dengan nada yang berbeda. Bukan menyelidik, bukan menghitung, hanya sekadar peduli. "Aman. Maafkan aku." Aku menghela napas pelan. Ini bukan salah Mas saja, tapi Mas punya andil di dalamnya. Kamu benar. Semua orang punya andil dalam cerita ini. Masing-masing sedikit. Tidak ada yang sepenuhnya tidak bersalah. 2 hari berikutnya berlalu dengan cepat. Bayu mulai berlari ke sana kemari mencari orang yang mau mengambil alih pembelian rumah. Citra menemaninya. Ayah mertua juga meminta bantuan kenal. Tante Hesti bahkan menelepon beberapa agen properti yang ia kenal. Hanya Ibu Ratna yang semakin hari semakin diam. Pada hari ketiga, sore hari, seluruh keluarga berkumpul di rumah mertua menunggu kabar. Semua tegang, bahkan ayah terus-menerus melihat jam. Sekitar pukul 4 sore, Bayu masuk. Dari raut wajahnya, aku sudah tahu hasilnya tidak baik. Benar saja. Ia menggeleng. Tidak dapat. Ibu Ratna langsung pucat. Tidak ada yang mau, mereka bilang harganya terlalu tinggi. Lalu agennya? Tidak sempat. Ruangan jatuh dalam keheningan. 150 juta. Angka yang cukup untuk membuat keluarga manapun merasa terpukul. Tepat saat itu, ponsel Bayu berdering. Ia melihat layarnya dengan sedikit heran. Pak Dodi. Semua orang serempak menoleh. Bayu mengangkatnya. Halo Pak. Hanya beberapa detik kemudian, raut wajahnya berubah. Bapak serius? Kami tidak tahu apa yang dikatakan, tetapi wajah Bayu berubah dari cemas menjadi terkejut. Lalu ia berdiri. Baik Pak, kami segera ke sana. Panggilan berakhir. Ayah mertua langsung bertanya. Ada apa? Bayu masih tampak takyub. Ada. Ada yang mau membeli rumahnya. Semua orang menghela napas lega. Tetapi Bayu melanjutkan. Orang itu hanya mau bertemu langsung dengan keluarga kita sebelum tanda tangan. Siapa? Bayu menggeleng. Pak Dodi tidak mau bilang. Semua saling pandang. Perasaan aneh menyelimuti ruangan. Di tengah situasi buntu, tiba-tiba muncul orang asing yang mau membeli rumah itu. Dan yang lebih aneh, orang itu bersikeras ingin bertemu seluruh keluarga. Tepat saat itu, ponselku berdering. Ibu kandungku. Begitu kuangkat, terdengar suaranya. Kamu sedang di rumah mertuamu, kan? Aku sedikit terkejut. Iya, Bu. Benar. Ibu baru sampai di depan gerbang. Aku tertegun. Karena selama ini, ibuku belum pernah datang sendiri ke rumah suamiku. Selama ini, ibuku belum pernah datang sendiri ke rumah suamiku. Aku memegang ponsel. Langsung berdiri. Ibu di mana? Di depan gerbang. Saya keluar sekarang. Setelah menutup telepon, aku bergegas ke halaman. Semua orang di belakangku tampak heran. Dharma ikut menyusul. Begitu sampai di gerbang, aku melihat ibu. Beliau berdiri di samping ojek online yang baru saja pergi, hanya membawa sebuah tas kain tua berwarna coklat. Rambutnya yang memutih disanggul rapi, wajahnya tetap tenang seperti biasa. Tetapi entah kenapa, melihatnya muncul di sini saat ini. Hatiku diliputi perasaan yang sulit dijelaskan. Ibu. Iya. Ibu datang kenapa tidak bilang dulu? Beliau tersenyum. Kalau bilang dulu, bukan kejutan namanya. Dharma mendekat. Selamat sore, Bu. Ibu mengangguk. Iya. Kalian sehat? Masih cara bicara yang sama. Tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan terlibat dalam situasi yang tegang. Ketika kami kembali ke ruang tamu, suasananya menjadi sedikit berbeda. Ibu Ratna tampak terkejut. Meskipun kedua besan tetap menjaga sopan santun, sejujurnya hubungan mereka tidak terlalu akrab, apalagi setelah semua yang terjadi.
Mbak datang berkunjung? Ibuku tersenyum. Sekalian lewat. Tante Hesti yang duduk di sebelahnya berdeham pelan. Mungkin di ruangan ini, orang yang paling tidak percaya kalimat sekalian lewat adalah beliau. Rumah ibuku berjarak hampir 20 kilometer dari sini. Ayah mertua menarik kursi. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Mas. Baru saja ibu duduk, ponsel Bayu berdering lagi. Pak Dodi yang menelepon, mendesak. Sudah di mana? Belum, Pak. Pihak sana sudah menunggu. Berapa lama lagi kira-kira, Pak? Lebih cepat lebih baik. Bayu menatap sekeliling. Keluarga saya sedang ada tamu. Kalau begitu 1 jam lagi ya. Baik, Pak. Panggilan berakhir. Semua orang kembali saling pandang. Ibu Ratna yang pertama bicara. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Berangkat kemana? Tanya ibuku. Ibu Ratna menceritakan sekilas soal rumah. Meskipun singkat, semua orang paham situasinya. Uang tanda jadi 150 juta sedang dipertaruhkan. Jika pembeli baru ini benar-benar ada, ini adalah kesempatan terakhir. Ibuku duduk mendengarkan dengan tenang, tidak menyela, tidak berkomentar. Setelah semua selesai bicara, beliau dengan perlahan bertanya, siapa pembelinya? Bayu menggeleng. Saya juga tidak tahu, Pak. Belum pernah bertemu. Belum pernah? Ibuku mengangguk lalu kembali diam. Tepat saat itu, Ibu Ratna tiba-tiba menoleh ke arahku. Sari, menurutmu bagaimana? Aku sedikit terkejut. Karena sejak awal, ini pertama kalinya beliau menanyakan pendapatku di depan semua orang. Menurut saya, kita temui saja dulu. Iya. Beliau menghela napas pelan. Mungkin setelah semua kejadian ini, beliau pun tidak lagi percaya diri untuk memutuskan segalanya sendiri. 1 jam kemudian, seluruh keluarga tiba di kantor agen properti. Inilah tempat di mana nantinya adegan kartu ATM bersaldo 0 terjadi. Tetapi saat ini, belum ada yang tahu. Aku masuk bersama yang lain. Pak Dodi sudah menunggu. Melihat kami, ia langsung mendekat. Syukurlah. Sudah datang. Bayu langsung bertanya, pembelinya di mana, Pak? Pak Dodi melihat jam. Sebentar lagi mungkin sampai. Suasana di kantor itu cukup tenang. Para staf berlalu lalang dengan pelan. Semua orang duduk menunggu. 10 menit, 15 menit berlalu, orang itu belum juga muncul. Ibu Ratna mulai gelisah. Jangan-jangan berubah pikiran. Sepertinya tidak, Bu, Pak Dodi menenangkan. Orangnya sangat serius. Apa dia tahu keadaan keluarga kami? Tahu. Jawaban itu membuatku sedikit waspada. Tahu keadaan kami. Berarti orang ini tidak sepenuhnya asing. Aku melirik ke arah ibu. Beliau masih duduk tenang, memegang segelas air, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Sekitar 5 menit kemudian, pintu kaca kantor terbuka. Seorang pria parubaya masuk. Semua orang menoleh. Bayu langsung berdiri. Mas Bima, pria yang baru datang itu tersenyum. Lama tidak bertemu. Aku baru sadar, ini adalah teman lama Bayu saat SMA. Mas Bima kini memiliki perusahaan konstruksi yang cukup sukses. Ibu Ratna juga tampak lega, setidaknya ini bukan orang asing. Setelah basa-basi, semua orang duduk. Pak Dodi membuka dokumen. Mas Bima sudah melihat rumahnya. Sudah, dan setuju untuk membeli. Bayu langsung menunduk mengucapkan terima kasih, tetapi Mas Bima mengangkat tangannya. Tunggu dulu. Semua orang mengangkat kepala. Saya setuju membeli dengan satu syarat. Ruangan menjadi hening. Syarat apa, Mas? Tanya Bayu. Mas Bima menatapnya. Kamu harus datang dan bekerja untuk saya. Bayu tertegun. Bekerja? Saya sedang butuh manajer proyek. Seluruh meja terkejut. Mas Bima melanjutkan, saya dengar kamu orang yang rajin. Sebelum Bayu sempat bereaksi, Mas Bima menambahkan, gaji awal tidak tinggi, tapi ada kesempatan untuk berkembang. Tidak ada yang bersuara. Aku pun tidak menyangka pertemuan ini akan berubah arah seperti ini. Bayu duduk terdiam, tatapannya bimbang. Selama ini ia bekerja di bidang penjualan. Jika pindah ke bidang baru, ia harus memulai dari nol. Mas Bima tersenyum. Rumah nanti juga akan punya.
Tapi yang utama, kamu harus punya kemampuan untuk menjaganya. Kalimat itu membuat seisi ruangan hening, karena itu menusuk tepat pada inti masalah yang selama ini dihindari semua orang. Ibu Ratna menatap putranya, Bayu menatap meja, semua orang tenggelam dalam pikiran masing-masing. Akhirnya, Bayu mengangkat kepalanya. Beri saya waktu untuk berpikir, Mas. Boleh. Berapa lama? 1 minggu. Mas Bima berdiri. Setelah 1 minggu, kalau setuju, hubungi saya. Setelah itu, ia menandatangani surat pengalihan. Seluruh uang tanda jadi dikembalikan. Keluarga kami terhindar dari kerugian 150 juta hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Semua orang lega. Hanya aku yang memperhatikan hal lain. Selama pertemuan, ibuku hampir tidak bicara, tetapi Mas Bima sesekali melirik ke arah beliau dengan tatapan hormat yang jelas. Setelah selesai, semua orang pulang. Saat hanya tersisa aku dan ibu di belakang, aku bertanya pelan, "Ibu kenal Mas Bima?" Beliau tersenyum. "Hanya tahu saja. Tahu saja sampai dibantu sebesar ini?" Ibu tidak menjawab, hanya tersenyum. Jawaban itu justru membuatku semakin curiga. Malam itu, setelah mengantar ibu pulang, aku tinggal untuk makan malam. Di sela-sela makan, aku bertanya lagi, apa ibu ada hubungannya dengan kejadian hari ini? Beliau dengan santai mengambil sayur. Menurutmu? Menurutku. Ada. Kalau begitu, pikirkan saja begitu. Aku tertawa. Sifat ibu tidak pernah berubah. Jika tidak mau bicara, tidak ada yang bisa memaksanya. Tetapi tepat saat itu, ponsel ibu yang diletakkan di meja menyala, sebuah pesan baru muncul. Hanya sekilas, tetapi aku sempat melihat nama pengirimnya adalah Mas Bima. Isinya sangat singkat. "Tante tenang saja, saya akan lakukan sesuai janji." Aku mengangkat kepalaku dengan cepat. Ibuku juga baru sadar aku telah membacanya. Kami berdua saling pandang. Beliau menghela napas pelan lalu meletakkan sumpitnya. "Baiklah, malam ini ibu ceritakan." "Baiklah, malam ini ibu ceritakan." Aku duduk diam menatap ibu. Di luar, langit sudah gelap. Suara serangga mulai terdengar dari kebun belakang. Aroma nasi dan sayur masih tertinggal di dapur kecil kami. Ibuku berdiri untuk menyeduh teh. Itu kebiasaannya setiap kali ingin membicarakan hal penting. Aku tidak mendesaknya, hanya menunggu dengan sabar. Beberapa saat kemudian, beliau meletakkan secangkir teh di hadapanku. "Kamu masih ingat Pak Tirta?" Aku berpikir sejenak. "Teman ayah, kan Bu?" "Iya. Dulu sekali waktu kamu masih kecil." "Betul." Aku mulai mengerti. Pak Tirta adalah ayah dari Mas Bima. Dulu, ayahku dan Pak Tirta pernah membuka usaha bersama. Setelah ayah meninggal, kedua keluarga jarang berkomunikasi, tetapi hubungan baik tetap terjaga. Ibu menyesap teh. "Minggu lalu, Bima datang mengunjungi ibu." Aku sedikit terkejut. "Dia yang datang?" "Iya." "Lalu?" Ibu tersenyum. "Dia menanyakan kabar, lalu menyinggung soal keluargamu." Aku terdiam. Semuanya mulai menjadi jelas. Ibu cerita semuanya. "Tidak." Ibu hanya bilang, ada yang sedang berusaha membeli rumah di luar kemampuannya. Lalu ibu bertanya pada Bima, apa dia sedang cari rumah? Aku tertawa. "Sesederhana itu?" "Sesederhana itu," kata ibu ringan. Tetapi aku tahu, ceritanya tidak sesederhana itu. Mas Bima telah menyelamatkan seluruh keluarga dari kerugian besar. Ibuku menatapku. "Kamu tahu kenapa ibu melakukan ini? Karena ibu khawatir?" "Bukan hanya itu." Aku mengangkat kepala. Ibu ingin memberi semua orang sebuah kesempatan. Kesempatan? Kesempatan untuk berhenti, sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Aku duduk terdiam. Beliau benar. Jika rumah itu benar-benar terbeli dengan cara apapun, konflik di antara kami mungkin akan berlanjut selama bertahun-tahun. Malam itu dalam perjalanan pulang, aku berpikir banyak. Segalanya tampak sudah berakhir, tetapi sebenarnya masih ada satu simpul yang belum terurai. Kepercayaan antara aku dan Dharma, uang hanyalah permukaannya. Yang paling menyakitkanku adalah usahanya untuk mengakses rekeningku. Seminggu kemudian,
Bayu menerima tawaran pekerjaan dari Mas Bima. Kabar ini cukup mengejutkan, terutama bagi ibu mertua. Beliau berharap putranya mendapat pekerjaan yang lebih ringan, sementara lokasi proyek konstruksi adalah lingkungan yang cukup keras. Hari pertama bekerja, Bayu harus berangkat dari rumah pukul 5 pagi. Malam harinya saat pulang, tubuhnya penuh debu. Ibu Ratna menatapnya dengan iba. "Bagaimana kalau berhenti saja, Nak?" Bayu, sambil makan, tersenyum. "Aku tidak apa-apa, Bu. Kerja sekeras itu, apa kamu tahan? Orang lain bisa, aku juga bisa." Kalimat itu membuat ayah mertua mengangkat kepalanya menatap putranya. Di matanya tersirat kepuasan yang samar. Perubahan-perubahan kecil mulai terjadi. Bayu lebih jarang bicara soal rumah, tidak lagi membandingkan dirinya dengan teman-temannya. Ia fokus pada pekerjaan barunya, bahkan di akhir pekan mengambil kursus manajemen proyek. Citra selalu mendampinginya. Aku melihat mereka berdua dan merasa lega. Setidaknya mereka berjalan di jalan mereka sendiri, bukan jalan yang disiapkan orang lain. Namun, ceritanya belum benar-benar berakhir. Suatu malam di pertengahan minggu, saat aku bersiap tidur, aku menerima telepon dari ayah mertua. Suaranya terdengar tegang. "Sari." "Iya, ayah. Ada apa? Kamu ada waktu? Ada apa ya?" "Ayah sedang di rumah sakit." Aku terkejut dan langsung duduk. "Ayah kenapa?" "Bukan ayah." "Lalu siapa?" Di seberang sana hening sejenak sebelum beliau berkata, "Ibumu." Aku segera menoleh ke arah Dharma. Ia juga mendengarnya. Kami berdua bergegas berganti pakaian dan menuju rumah sakit. Setibanya di sana, Ibu Ratna terbaring di ranjang dengan infus, wajahnya pucat. Bayu dan Citra sudah ada di sana. Suasana terasa berat. "Ibu kenapa?" tanyaku. Beliau mencoba tersenyum. "Tidak apa-apa." Tetapi semua orang tahu beliau sangat lelah. Seorang dokter lewat, ayah mertua menarikku ke lorong. Kata dokter bagaimana? "Yah." Beliau menghela napas. "Kurang tidur berkepanjangan. Tekanan darahnya juga tinggi." Aku menoleh ke dalam kamar. Ibu Ratna yang biasanya ceria, kini tampak menua 10 tahun hanya dalam beberapa bulan. Mungkin tekanan selama ini telah menggerogotinya lebih dari yang kami duga. Tengah malam, semua orang keluar untuk membeli sesuatu. Di dalam kamar hanya tersisa aku dan ibu mertua. Beliau berbaring miring menatap jendela, beberapa saat kemudian baru angkat bicara. "Sari, kamu masih marah pada ibu?" Aku duduk di kursi di sebelahnya. Tidak tahu harus menjawab apa. Beliau tersenyum lemah. "Pasti masih." Ibu tidak mau mengungkit masa lalu. Tapi ibu ingin bicara. Suaranya serak. Sejak kecil, Bayu selalu membuat ibu khawatir. Dharma mandiri, tapi Bayu selalu butuh bantuan. Lama-lama ibu terbiasa melakukan segalanya untuknya. Beliau menatap langit-langit. Ibu kira itu bentuk kasih sayang. Saat ibu sadar, semuanya sudah terlambat, ruangan sangat hening. Beberapa saat kemudian, beliau menoleh ke arahku. "Ibu minta maaf." Aku mengepalkan tanganku. Permintaan maaf itu akhirnya terucap. Bukan dalam perdebatan, bukan saat terpojok, tetapi saat seseorang benar-benar merenungi dirinya sendiri. Beliau melanjutkan dengan perlahan. "Dulu ibu pikir kamu menyimpan uang itu karena egois, karena tidak sayang adik ipar. Belakangan ibu baru mengerti." Suaranya tercekat. "Orang yang bisa menjaga batasan, dialah yang paling bijaksana." Aku tidak tahu harus berkata apa, hanya merasakan mataku panas. Dini hari, saat semua orang bersiap pulang, Ibu Ratna tiba-tiba memanggil Dharma, "Nak, temani ibu sebentar." Semua orang keluar. Hampir setengah jam kemudian, Dharma keluar dengan ekspresi aneh, antara terharu dan terkejut. "Ibu bilang apa?" tanyaku pelan. Ia menatapku, lalu perlahan mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. "Ini yang ibu berikan." Aku menerimanya. Di dalamnya ada selembar kertas tulisan tangan, tulisan ibu mertua. Baris pertama membuatku tertegun, tabungan pribadi ibu. Aku menatap Dharma. Ia juga tampak sama terkejutnya, karena tidak ada seorang pun di keluarga yang tahu ibu mertua punya tabungan pribadi.
Di bawahnya tertulis dengan jelas. Sebuah rekening tabungan senilai hampir 450.000. Dan di akhir halaman ada tulisan singkat. Jika nanti ibu tiada, uang ini dibagi rata untuk kedua putraku. Aku belum sempat pulih dari keterkejutanku ketika dari ujung lorong terdengar langkah kaki tergesa-gesa. Seorang wanita paruh baya berlari mendekat dengan wajah panik. Begitu melihat ayah mertua, ia memanggil dengan keras, "Mas Anto." Semua orang serempak menoleh. Ayah mertua langsung berdiri, ekspresinya berubah seketika. Karena wanita yang baru saja muncul adalah teman yang meminjamkan uang 200 juta kepada ibu mertua sebelumnya. Dan dari raut wajahnya, terlihat jelas ada sesuatu yang sangat serius telah terjadi. Raut wajahnya menunjukkan ada sesuatu yang sangat serius telah terjadi. Seluruh lorong rumah sakit mendadak tegang. Wanita parubaya itu terengah-engah, rambutnya sedikit berantakan. Ayah mertua mendekat, "Ada apa, Bu Wati?" Bu Wati melihat sekeliling. Tatapannya berhenti pada aku, Dharma, Bayu, dan akhirnya pada pintu kamar tempat ibu mertua dirawat. "Saya baru dengar Bu Ratna masuk rumah sakit." "Iya, jadi benar." Ayah mertua mengerutkan kening. "Benar apanya?" Bu Wati merendahkan suaranya. "Saya datang bukan untuk menagih utang." Semua orang sedikit terkejut, karena kami mengira ini terkait pinjaman 200 juta itu. Tetapi beliau langsung menggeleng. "Uang bukan masalahnya." "Lalu apa?" Wanita itu menghela napas. "Saya rasa ada satu hal yang perlu keluarga tahu." Aku melihat kecemasan yang tulus di wajahnya. Bukan seperti orang yang datang mempersulit, melainkan seperti orang yang bimbang antara harus bicara atau diam. Akhirnya, beliau menarik ayah mertua ke sudut lorong. Mereka berbicara sekitar 5 menit. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas, hanya melihat raut wajah ayah mertua berubah, dari kaget, terperangah, lalu muram. Saat kembali, beliau berdiri terdiam sangat lama. Bayu tidak sabar. "Ayah, ada apa?" Ayah mertua menatap kami semua, beberapa saat kemudian baru berkata pelan, "Pinjaman 200 juta itu bukan satu-satunya." Suasana seolah membeku. Bu Wati menunduk. Bu Ratna juga meminjam dari beberapa orang lain. Dharma tertegun. "Berapa lagi?" "Sekitar 100 juta lebih." Aku terperangah. Bayu membeku. Bahkan Tante Hesti yang baru datang pun tidak percaya. Astaga. Ayah mertua duduk di kursi, tangannya sedikit gemetar. "Totalnya lebih dari 300 juta. Bu Wati mengangguk. "Tapi tolong jangan salah paham. Bu Ratna tidak pernah memakai uang itu untuk keperluan pribadi. Semua hanya karena urusan rumah itu." Lorong rumah sakit menjadi sunyi senyap. Aku teringat kembali bulan-bulan yang telah lewat. Telepon, desakan, rencana, sindiran, ternyata di baliknya ada pinjaman-pinjaman yang tidak kami ketahui. Wanita yang selalu tampak kuat itu ternyata diam-diam menanggung semuanya sendirian. Bayu tiba-tiba berdiri. "Aku mau bertemu ibu." Ia berjalan cepat ke dalam kamar. Tidak ada yang menahannya, karena semua tahu saat ini dialah yang paling terluka. Di dalam kamar, Ibu Ratna bersandar di bantal. Melihat putranya masuk, ia mencoba tersenyum. "Kenapa wajahmu tegang begitu?" Bayu berdiri tepat di depan ranjang, kedua matanya memerah. "Ibu pinjam lebih dari 300 juta?" Senyum di bibir ibu langsung hilang. Beliau tahu semuanya sudah terungkap. Beberapa saat kemudian beliau mengangguk pelan. Bayu duduk di kursi, menunduk, kedua tangannya mengepal erat. "Apa yang ibu pikirkan? Aku kan sudah bilang tidak perlu. Apa ibu mau aku merasa bersalah seumur hidup?" Suaranya tercekat. Ini pertama kalinya aku melihat Bayu menangis. Bukan karena kehilangan uang, bukan karena rumah. Tetapi karena menyadari kasih sayang ibunya telah berubah menjadi beban. Ibu Ratna juga menangis. "Ibu hanya ingin hidupmu lebih baik. Tapi itu bukan hidupku, Bu." Bayu menunduk dalam-dalam. "Itu hidup yang ibu bayangkan untukku." Ruangan hening. Kata-kata itu tidak kasar, tetapi menyentuh inti terdalam. Di luar lorong, aku berdiri terdiam. Tiba-tiba aku mengerti. Banyak konflik keluarga bukan berasal dari kebencian, melainkan dari cara mencintai yang salah. Keesokan harinya,
Ibu Ratna diperbolehkan pulang. Utang lebih dari 300 juta itu menjadi topik utama. Tetapi yang mengejutkanku, yang pertama angkat bicara justru Bayu. Malam itu, seluruh keluarga duduk di meja makan. Bayu meletakkan sebuah buku di hadapan semua orang. Aku sudah buat rencana. Rencana apa? Membayar utang. Ia membuka halaman demi halaman yang berisi rincian. Pendapatan saat ini, tabungan, pekerjaan sampingan, biaya hidup, bahkan perkiraan waktu pelunasan setiap utang. Aku melihatnya dan teringat pada rencana keuangan yang pernah dibawa Citra. Mungkin gadis itu telah memengaruhi Bayu lebih dari yang kami duga. Ibu Ratna menatap buku itu, matanya memerah. Kamu tidak perlu menanggung semuanya. Aku harus. Ini tanggung jawabku. Kali ini tidak ada yang membantah. Karena semua orang melihat, ia benar-benar telah dewasa. Dharma juga angkat bicara. Aku akan ikut membantu. Ayah mertua mengangguk. Ayah juga. Bahkan Tante Hesti tersenyum. Kurang berapa, Tante pinjamkan tanpa bunga. Untuk pertama kalinya, suasana di ruangan itu terasa jauh lebih ringan. Tidak ada lagi yang membahas rumah, uang bekal pernikahan, atau perdebatan benar dan salah. Yang ada hanyalah sebuah keluarga yang sedang mencoba memperbaiki apa yang telah retak. Seminggu kemudian, Bayu mulai bekerja dengan sangat serius. Pagi berangkat, malam belajar. Citra selalu di sisinya. Ayah mertua tampak lebih sehat, dan ibu mertua adalah yang paling banyak berubah. Beliau tidak lagi bicara soal rumah atau penghasilan. Beliau kini sibuk mengurus kebun sayurnya, memasak, dan menjalani hidup yang lebih tenang. Aku pikir segalanya akhirnya berjalan ke arah yang benar. Sampai suatu pagi, ponselku berdering. Panggilan dari bank. Dengan Ibu Sari? Oh ya, kami menelepon untuk mengonfirmasi jadwal pertemuan sore ini. Pertemuan apa ya? Untuk pembayaran transaksi properti. Aku tertegun. Anda salah sambung. Tidak, Bu. Kami menerima pendaftaran dari Bapak Dharma Santoso. Aku merasa dadaku sesak. Beliau mendaftar apa? Pembayaran pembelian rumah melalui rekening pribadi. Aku membeku. Selama ini aku hampir lupa. Lupa bahwa ibu mertua pernah menyiapkan dokumen atas nama Dharma. Lupa bahwa ada prosedur yang telah dimulai sejak lama. Sore harinya aku menelepon Dharma. Ia juga kaget. Aku tidak mendaftar apapun. Kami berdua bergegas ke bank. Setelah diperiksa, petugas menjelaskan ini jadwal lama dari pengajuan pembelian rumah sebelumnya. Sistem belum membatalkannya, jadi notifikasi terkirim otomatis. Kami berdua menghela napas lega. Tetapi saat hendak pulang, petugas itu menambahkan, untung ibu datang konfirmasi. Kenapa? Karena besok sore, pihak properti juga ada janji dengan klien untuk melunasi berkas yang sama. Aku menatapnya. Berkas yang mana? Rumah yang waktu itu diminati Mas Bayu. Aku tertegun. Setahuku transaksi itu sudah lama dibatalkan. Petugas itu memeriksa komputernya lagi, lalu mengangkat kepala. Aneh sekali. Apanya yang aneh? Berkasnya masih dalam status menunggu pembayaran. Pembeli saat ini, petugas itu menatap layar beberapa detik, lalu membacakan sebuah nama. Saat mendengar nama itu, aku dan Dharma sama-sama membeku. Karena yang tercantum di berkas itu bukan Bayu, bukan juga pembeli baru, melainkan nama yang begitu kami kenal, Ibu Ratna. Yang tercantum di berkas itu bukan Bayu, bukan juga pembeli baru, melainkan ibu mertuaku. Aku dan Dharma saling pandang, tidak mampu berkata-kata. Petugas bank, menyadari keanehan di wajah kami, segera memeriksa ulang. Setelah beberapa menit, ia menjelaskan bahwa itu adalah berkas lama yang dibuka saat Ibu Ratna pertama kali mencari tahu prosedur pembelian. Transaksi itu terhenti di tengah jalan, tetapi datanya masih tersimpan di sistem, sehingga menimbulkan notifikasi otomatis. Meskipun begitu, informasi itu tetap membuat hatiku terasa berat. Karena baru saat itulah aku benar-benar mengerti satu hal. Selama ini, ibu mertuaku tidak pernah berpikir untuk dirinya sendiri. Beliau tidak diam-diam membeli rumah untuk namanya, tidak juga mencari cara untuk mengamankan aset pribadi. Semua yang ia lakukan,
benar atau salah, hanya berpusat pada satu hal, mengurus putra bungsunya. Namun, justru karena itulah beliau telah menyeret semua orang ke dalam pusaran yang melelahkan. Sore itu, aku dan Dharma langsung pulang ke rumah mertua. Ayah mertua sedang menyiram tanaman. Bayu baru pulang kerja, pakaiannya masih berdebu. Citra duduk di teras memetik sayur. Ibu mertua, setelah dirawat, masih sedikit lemah tetapi sudah terlihat lebih segar. Pemandangan itu begitu berbeda dari beberapa bulan yang lalu. Tidak ada lagi rapat keluarga yang tegang, tidak ada lagi keluh kesah, tidak ada lagi tatapan curiga soal uang. Dharma duduk di samping ibunya. Bu, tadi aku dari bank. Ibu Ratna sedikit terkejut. Ada apa? Bukan apa-apa, Dharma menceritakan soal berkas yang masih tersimpan di sistem. Ibu mendengarkan dalam diam, lalu menghela napas pelan. Ibu memang sudah tua? Bukan begitu, Bu. Iya. Beliau menatap halaman. Dulu ibu pikir, cukup dengan menyayangi anak saja. Ternyata, menyayangi saja tidak cukup. Tidak ada yang bicara. Angin sore berhembus. Bayu meletakkan gelasnya di meja. Bu, aku minta maaf. Ibu Ratna menoleh. Minta maaf untuk apa? Karena aku sudah membuat ibu terlalu khawatir. Air mata ibu tiba-tiba mengalir. Ibu yang terlalu khawatir. Tapi kalau aku lebih bertanggung jawab dari dulu, ibu tidak akan seperti ini. Ayah mertua yang sedang menyiram tanaman berhenti. Beliau tidak menoleh, tetapi aku tahu beliau mendengarkan. Citra dengan lembut menggenggam tangan Bayu. Gadis itu tidak banyak bicara. Selama ini, yang paling sering ia lakukan adalah bertahan. Bertahan saat Bayu emosi, saat ia kecewa, saat seluruh keluarga kacau. Ada orang yang tidak menciptakan kebisingan, tetapi menjadi sandaran yang paling kokoh. Sebulan kemudian, utang lebih dari 300 juta itu mulai dibayar secara bertahap. Ayah mertua menjual beberapa tanaman bonsai kesayangannya. Bayu menggunakan seluruh bonus proyek pertamanya untuk membayar utang. Dharma membantu sebagian. Tante Hesti menepati janjinya meminjamkan tanpa bunga. Bahkan Bu Wati dengan sukarela memperpanjang tenggat waktu. Tidak mudah. Tetapi setidaknya semua orang menghadapinya bersama. Sementara aku tetap menyimpan rahasia tentang emas itu. Uang 650 juta dari ibuku masih aman tersimpan di bank. Aku belum pernah menyentuhnya. Dharma juga tidak pernah bertanya lagi. Suatu malam akhir pekan, saat kami berjalan-jalan di taman, ia tiba-tiba berhenti. Sari, iya? Aku sudah lama ingin mengatakan ini. Lampu taman menerpa wajahnya. Seandainya hari itu kamu tidak mengetahuinya, mungkin aku sudah melangkah lebih jauh. Aku terdiam. Ia tersenyum sedih. Bahkan mungkin aku akan meyakinkan diriku bahwa yang kulakukan itu benar. Aku mengerti. Manusia terkadang terjerumus ke dalam kesalahan bukan karena satu keputusan besar, melainkan karena banyak kompromi kecil. Setiap kali kita membiarkan diri melanggar batas, segalanya terasa lebih mudah. Sampai akhirnya kita sadar, sudah terlalu jauh melangkah. Dharma menggenggam tanganku. Terima kasih karena tidak menyerah. Aku menatap pria di sampingku. Orang yang pernah membuatku kecewa dan terluka, tetapi juga orang yang berani mengakui kesalahannya. Tidak semua orang bisa melakukan itu. 3 bulan kemudian, Bayu dan Citra menikah. Tidak ada rumah 2 miliar, tidak ada perabotan mewah, tidak ada hal-hal yang pernah membuat keluarga kami kalang kabut. Mereka menyewa sebuah apartemen kecil di dekat tempat kerja. Di hari pernikahan, setelah sebagian besar tamu pulang, kami duduk makan bersama. Ayah mertua mengangkat cangkir tehnya. Beberapa bulan lalu, aku kira keluarga ini akan hancur. Tante Hesti tertawa. Bapak pesimis sekali. Ayah mertua tersenyum. Hanya karena sebuah rumah, semua orang sampai tidak bisa tidur. Bayu menggaruk kepalanya. Aku yang pertama kali salah. Seluruh meja tertawa, bahkan ibu mertua ikut tersenyum. Itu adalah tawa paling lega yang kudengar selama setahun terakhir. Ibu Ratna menoleh ke arahku. Sari, ibu masih berutang satu hal padamu. Aku tahu apa yang akan beliau katakan, tetapi kali ini aku yang menggeleng. Sudahlah, Bu. Tidak bisa.
Beliau tersenyum. Ibu berterima kasih karena kamu telah menyimpan uang itu. Aku sedikit terkejut. Iya. Seandainya hari itu kamu mengeluarkan uangnya, mungkin keluarga ini belum juga sadar. Semua orang terdiam, tidak ada yang membantah. Karena semua orang tahu, apa yang beliau katakan itu benar. Ada uang yang bisa menyelesaikan masalah, tetapi ada juga uang yang tanpa sengaja memperpanjang kesalahan. Malam itu, setelah semua tamu pulang, kami duduk bersama di teras. Di meja hanya ada buah dan teh hangat. Ibu mertua memberikan sepotong jeruk kepada ayah mertua. Beliau menerimanya lalu tersenyum. Lain kali jangan berencana membeli rumah untuk siapapun lagi ya, Bu. Ibu Ratna melotot. Memangnya aku masih punya tenaga? Tante Hesti tertawa terbahak-bahak. Lain kali kalau Mbak punya rencana apa-apa, kabari satu kampung dulu. Semua orang ikut tertawa di bawah cahaya lampu yang hangat. Aku duduk di samping ibu kandungku. Beliau masih sama sederhananya seperti saat memberiku buku tabungan dulu. Tiba-tiba aku teringat pesannya. Uang ini untuk peganganmu. Kamu boleh menolong orang lain, tapi jangan sampai kamu sendiri tidak punya jalan untuk kembali. Dulu aku pikir ibu terlalu khawatir. Hari ini aku baru mengerti. Yang beliau jaga untukku bukan hanya uang, tetapi juga kewarasan di tengah situasi di mana emosi bisa dengan mudah menyesatkan. Di hadapanku, seluruh keluarga duduk berkumpul. Bukan lagi keluarga yang sempurna, tetapi sebuah keluarga yang telah melewati badai dan belajar untuk saling menghargai. Dan itu, ternyata, jauh lebih berharga dari rumah manapun, 3.040 e 3,4.